Nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya, terima kasih banyak kepada sahabat saya, Dr. Rusada yang sudah membuka acara ini. Terima kasih juga kepada segenap rekan-rekan, teman-teman, keluarga-keluarga, sahabat-sahabat ya, hampir 200 orang, Masya Allah, antusiasme yang sangat membludak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di waktu rehat di hari Ahad ini untuk mendaras ilmu dan mempersiapkan akal, jiwa, dan raga untuk membela saudara-saudara kita di Palestina. Sebelum saya mulai, saya mau izin nih teman-teman sekalian untuk merevisi judul hari ini, webinar hari ini sebenarnya. Kemarin saya menyebarkan poster, dan alhamdulillah terima kasih juga bantuan teman-teman yang lalu menyebarkan ke circle masing-masing dengan judul How to Respond to the Humanitarian Crisis in Palestine. Bagaimana cara kita merespon krisis kemanusiaan di Palestina. An Advocacy Toolbox. Kita akan ngebuka toolbox ya, kayak semacam kalau kita di tukang nih, kita lagi pingin buka nih kotak alatnya nih, ada palunya, ada obengnya, ada bornya, segala macam kita akan buka untuk mempersiapkan kita amunisi untuk membela Palestina. Tapi melihat sepekan ke belakang ya, dan melihat perkembangan di lapangan, saya izin untuk merevisi judul webinar pada hari ini. Bukan how to respond to the humanitarian crisis in Palestine, tapi how to respond to the crisis of humanity for Palestine. Bahwa ada sebuah krisis, kelangkaan, kebrobrokan sifat manusiawi kita sebagai sebuah spesies yang kita gagal ya. Sudah sebulan lebih kita gagal untuk menghentikan kejahatan yang paling prinsipil, paling mendasar, yaitu pengambilan nyawa secara tidak hak. Kita sebagai sebuah spesies kita belum berhasil nih. Jadi nggak hanya ada humanitarian crisis kemanusiaan di Palestina, tapi ada krisis jiwa esensi kemanusiaan itu sendiri untuk Palestina. Saya ingin menunjukkan bahwa kali ini lebih serius, kali ini berbeda, dan membutuhkan perhatian kita yang lebih ekstra dari biasanya. Jadi mohon teman-teman, semoga saya minta tolong perhatiannya, minta tolong atensinya dan kegigihannya. Semoga hingga akhir webinar ini teman-teman bisa membersamai saya sehingga bisa mendapatkan ilmu yang maksimal yang sudah saya siapkan. Insya Allah dari awal sampai akhir isinya daging semua nih teman-teman. Jadi insya Allah semoga teman-teman siap ya dengan apa yang saya siapkan. Baik, perkenalkan nama saya Gilal Givari Lukman, bisa dipanggil Gilang. Jadi alhamdulillah beberapa tahun ke belakang saya terlibat di dunia kepalestinaan, nggak cuma sebagai akademisi. Saya di Oxford S2 mengambil studi Timur Tengah dengan fokus tesis tentang hubungan Indonesia dan Palestina. Juga mendirikan sebuah co-founder sebuah platform edukasi bernama Haifa Institute. Tapi saya juga tergerak di aktivisme, tidak hanya belajar tapi juga terlibat di lapangan, berkoneksi dengan stakeholder-stakeholder yang engage dengan isu kepalestinan ini di Balfour Project misalnya selama setahun dengan stakeholder di pemerintah Inggris untuk memperjuangkan apa yang bisa saya perjuangkan. Jadi insya Allah saya akan berbagi dari angle-angle praktisi, dari angle-angle akademik, insya Allah buat teman-teman sekalian semoga bermanfaat. Hari ini menunya adalah sebagai berikut. Pertama kita akan bahas apa yang terjadi, and it's very important to know what happened. Ya kan, sebelum kita bahas argumennya, sebelum kita bahas bagaimana kita memandang apa yang terjadi, ya kita harus tahu dulu nih apa yang terjadi. Oke. Kemudian kita akan bahas apa sih kontroversi dan dilema moral yang ada nih, yang muncul kali ini yang saya bisa katakan tidak kita lihat dalam bentuk dan degree yang seperti kita lihat sekarang. Itu dan bagaimana cara kita menavigasi kontroversi dan dilema moral tersebut. Ketiga, saya akan bahas tentang 3 pilar kekebalan Israel nih. Kenapa sih kok sudah sebulan lebih sebuah kejahatan yang tampak terang benderang, lebih terang benderang daripada siang bolong, dunia masih belum bisa menghentikan apa yang Israel lakukan. Dan bagaimana kita menghancurkan 3 pilar kekebalan Israel tersebut. Yang keempat, saya akan menawarkan sebuah aksi konkret yang dapat teman-teman lakukan. Tentu ada banyak sekali yang bisa kita bahas,
tapi karena keterbatasan waktu, saya akan memilih satu saja aksi konkret yang teman-teman saya tawarkan kepada teman untuk mengambil peran. Terakhir, saya akan tutup dengan beberapa final guidelines, prinsip-prinsip sebelum kita speak up, apa yang perlu kita perhatikan sebelum kata-kata terucap dari mulut kita. Baik, jadi ini menunya insya Allah. Selama sejam ke depan, kita akan membahas 5 topik ini. Baik, disclaimer. Nah, ini penting nih. Selalu saya membuka dengan disclaimer bahwa pertama, bahwasanya nanti mungkin selama presentasi akan ada poin-poin, ya, statement-statement yang mungkin agak provokatif atau agak nggak biasa di telinga teman-teman. Tapi itu memang tujuan dari webinar ini. Ini webinar yang tidak biasa, kita akan ngebahas sisi-sisi yang mungkin bagi teman-teman mungkin asing, ya kan? Dan saya akan menjelaskan beberapa hal. Tapi saya perlu tekankan bahwa saya menjelaskan sesuatu tidak sama dengan membenarkan, ya. Memberikan penjelasan itu berbeda dengan melakukan pembenaran. Jadi tolong dicatat dengan sangat tegas ya tentang poin pertama ini. Yang kedua, bahwasanya ada poin yang tidak disebut bukan berarti tidak penting. Ya, tentu dengan keterbatasan waktu ada 1 jam, saya nggak bisa menyebutkan seluruh penderitaan, seluruh kezaliman yang terjadi. Tapi fakta bahwa itu tidak tersebut di webinar ini jangan dianggap itu tidak penting untuk teman-teman kemudian cari tahu dan pelajari. Dan terakhir, ini tidak saya tulis, tapi ini webinar ketiga dalam sebulan ke belakang yang saya lakukan. Jadi kalau misalnya ada poin-poin yang mungkin agak saya ulang, kalau teman-teman yang udah pernah ikut 2 webinar sebelumnya, please bear with me. Tapi saya janji bahwa saya bisa bilang 85% lebih dari isi webinar ini tuh baru ya. Ada hal-hal fresh yang saya siapkan khusus untuk webinar spesial hari ini. Baik, sebelum kita mulai, saya mau request ya teman-teman ya. Tolong banget siapkan catatan. Karena ini memang tujuannya gitu. Kita akan ngebuka toolbox dan tujuannya adalah supaya teman-teman siap untuk speak up, untuk bergerak membela Palestina. Supaya semuanya nggak berhenti di webinar kali ini, saya berikan waktu sekarang juga untuk siapkan catatan. Oke. Yang kedua, tolong jika berkenan bisa dibagikan apa yang rekan-rekan pelajari pada hari ini. Kalau misalnya berkenan juga bisa mention saya di Instagram, Gilang bin Lukman. Nanti rangkuman atau take away yang paling tajam yang saya temukan, yang telah saya baca, insya Allah akan saya reshare ke circle-circle dan tentunya di Instagram saya juga. Nah, ini request dari saya ya. Mohon kerjasamanya. Oke, nah saya mau buka nih dengan poll. Ya, kali ini saya mau mencoba fitur poll di webinar. Jadi ada 3 pertanyaan yang saya mau tanya ke teman-teman sebelum kita buka webinar presentasi saya. Oke, minta tolong saudara saya Nofri untuk bersiap menyampaikan pertanyaannya. Pertanyaan pertama, ya, militer Israel atau IDF, ya, adalah militer paling kejam di dunia dibanding semua negara lain yang ada di dunia. Di dunia sekarang ada 194 negara di PBB. Militer Israel itu yang paling kejam. Benar atau salah? Saya berikan 5 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, saya catat ya jawabannya. Yang jawab benar ada 75%, yang salah 24. Oke. Baik, terima kasih. Nofri boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Oh, ini share result dulu ya, sorry. Oke, ini share result. Ini yang dari teman-teman ya. Yang nanti kita akan bahas. Tapi kita sekarang next ke pertanyaan berikutnya dulu. Sekarang pertanyaan berikutnya. Boleh tolong, Saudara Nofri? Membeli produk yang masuk target boykot Israel, hukumnya mutlak haram. Ya, jadi kalau misalnya udah teman-teman nemu di Facebook nih, oh ini produk-produk yang mendukung Israel, ya kan? Atau di Twitter nemu nih, itu kalau beli hukumnya mutlak haram. Kalau beli pasti fix dosa. Oke, saya beri 5 detik lagi. 5,
4, 3, 2, 1. Oke. Saya endpoll ya. Jawabannya yang bilang benar mutlak haram 25%. Yang jawab salah ada 75%. Oke, terakhir. Ini sebelum di-share Nofri, saya harus memberikan penjelasan dulu nih ya. Nah, ini cukup menarik nih untuk yang pertanyaan ketiga. Oke. Oke, pertanyaan ketiga. Ya. Bayangkan teman-teman adalah seorang jenderal nih, ya. Sedang jenderal yang sedang dalam sebuah peperangan. Ya. Teman-teman ini yang sebelah kiri nih, ya. Warna biru melawan musuh yang warnanya merah ini. Nah, teman-teman di sini, ya, ini tujuannya harus memaksimalkan kepentingan perang, tujuan militer, ya. Dan di sini kita lihat ada beberapa ya di kota musuh ini ada beberapa bangunan. Ada barak ya, tempat bangunan militer yang bisa memproduksi pasukan, ya. Ada stable ya yang bisa memproduksi pasukan berkuda. Kalau hari ini mungkin kavaleri itu kayak tank ya, bisa memproduksi tank, ya kan? Kemudian ada town center yang di sini tempat sentra ekonomi, di situ para villager berkumpul gitu kan, para warga berkumpul, aktivitas ekonomi dan sebagainya. Ada farm, ada apa istilahnya? Ladang pertanian untuk menghasilkan makanan, dan ada universitas. Nah, teman-teman di sini ya, ini ada alat perang namanya trebuchet. Ya, kalau nggak tahu, trebuchet itu dia semacam ketapel ya, semacam ketapel besar untuk menghancurkan bangunan. Dan di skenario ini ya teman-teman, itu Anda amunisinya tuh hanya bisa menghancurkan 5 bangunan aja nih. Ini kan bangunannya ada berapa nih? Ada 10 ya. Anda hanya bisa menghancurkan 5 bangunan. Nah, pertanyaannya untuk poll ini ada 2 opsi ya, teman-teman pilih. Apakah jatah 5 bangunan yang dihancurkan teman-teman itu ya, apakah mau opsi pertama? Sebentar dulu nih, jangan jawab dulu. Saya endpoll dulu ya, saya endpoll dulu nih, saya endpoll dulu. Nanti Mas Nofri boleh diulang lagi ya pollnya ya. Opsi pertama ya adalah fokus pada target militer. Ya, jadi 5 bangunan militer Anda hancurkan ya kayak gini ya. Jadi pasukannya tinggal dikit. Atau opsi kedua Anda mau campur-campur ya. Ada objek militer sama ada objek sipilnya juga Anda menghancurin. Ya, town center, mill sama universitasnya Anda hancurkan. Untuk memaksimalkan tujuan militer Anda, tujuan peperangan Anda mau pilih opsi yang mana? Opsi 1 atau opsi 2? Silakan Mas Nofri, di-share pollnya. Kita lihat ya. Oh, ya, silakan. Untuk memaksimalkan tujuan perang, Anda akan pilih opsi 1 supaya memaksimalkan kemungkinan Anda menang, kemungkinan musuh Anda kalah. Pokoknya secara militer lah yang paling masuk akal sebagai jenderal perang, Anda mau pilih yang mana? Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Yang milih bangunan militer ada 64%. Kita share result ya. Oh, sorry. Yang milih bangunan militer doang, fokus ke bangunan militer ada 64%. Yang milih menghancurkan Town Center University sama Mill ada 36%. Oke. Ya, terima kasih teman udah partisipasi di poll-nya. Nah, ini akan kita pakai nih hasilnya nanti di pembahasan yang akan lanjut nih kita. Wah, Masya Allah nih partisipan 300, dan kayaknya ini maksimal 300 nih. Masya Allah ya. Jadi semoga teman-teman yang beruntung masuk, semoga bisa stay sampai akhir ya. Karena mungkin banyak yang di atas 300 nih, pengen masuk tapi nggak bisa nih karena udah full. Nah, semoga teman-teman bisa stay sampai akhir. Oke. Alright. Thank you so much for the participation in the polls. Nah, sekarang saatnya speak up nih. Nah, ini sebelum saya mulai nih. Khusus untuk pertanyaan terakhir, ya, saya mau ada 1 orang untuk raise hand, ya,
Saya akan berikan waktu 1 menit untuk menjelaskan pilihannya. Kenapa pilih opsi 1 atau pilih opsi 2 ya, sebagai menurut Anda strategi militer atau tujuan perang yang paling ini di menurut Anda. Oke, tadi yang angkat duluan, ini saya nggak bisa nih kebetulan nih menunjuk nih, sebentar ya. Ada banyak nih rebutan. Kalau gitu saya boleh mempersilahkan, karena muncul saya, mohon maaf ya kalau misalnya ini random, Mas Rian Randy. Silahkan unmute, nanti saya countdown. Silakan. Makasih banyak, Mas. Mungkin saya pilih yang nomor opsi 2 karena tadi dengan kata kunci memaksimalkan kekuatannya gitu, militernya. Jadi saya pilih opsi nomor 2 karena dengan dengan hancurnya sentral tadi akan memaksimalkan untuk militer mereka gitu. Mungkin itu pendapat saya. Makasih. Oke, baik. Terima kasih ya Mas Randy ya. Jadi karena kuncinya tadi memaksimalkan tujuan perang ya. Mungkin kalau misal tahun centernya dihancurin, ya kan itu kayak simbol tengah-tengahnya banget nih. Anda ingin menghancurkan semacam semangatnya, moralnya misalnya Mas. Ini walaupun baraknya masih sisa banyak nih misalnya. Oke, baik. Terima kasih Mas Rian Randy. Sekarang saya lanjut ya. Oke. Baik. Nah, boleh saya minta mute yang tidak sedang berbicara? Oke, terima kasih. Sekarang kita akan fokus masuk ke presentasi ya. So what happened? Especially since October the 7th tahun ini. Ya. Sebelum itu tapi, sebelum saya bicara tentang apa yang terjadi di tanggal 7 Oktober tahun ini, tentu saya nggak bisa mulai tanpa membuka dengan sejarah singkat. Ya. Sejarah singkat dari yang terjadi di Palestina. Tapi ini harus beneran cepet banget nih, karena saya pengen fokusnya di Oktober, yang terjadi di tanggal 7 Oktober. Jadi ini adalah wilayah kekhalifahan Turki Utsmani, ya teman-teman ya. Di sini sebelumnya saya boleh tanya Mas Husada. Mas Husada, ini kursor saya kelihatan nggak ya kalau lagi saya gerakin? Kelihatan, Kak. Oh, kelihatan. Oke, baik. Terima kasih. Sebentar. Ini kalau saya mau pakai merah-merah, bentar ya. Oke deh, nggak apa-apa, nggak usah. Pakai kursor aja ya. Jadi daerah yang kita kenal sebagai Palestina, ya kan, itu ada di daerah sini kan ya. Ini dikenal dengan daerah namanya Mutasarrifiyat Al-Quds Asy-Syarif ya, ketika di bawah Turki Utsmani. Mungkin teman-teman kalau ingat Palestina, ingatnya peta ini ya, peta yang runcing seperti ini, tapi ya dulu sebelum Turki Utsmani runtuh, tidak ada peta yang seperti ini, ya kan. Nah, tapi singkat cerita Turki Utsmani ikut ke Perang Dunia Pertama dan dia kalah. Dan sebagai konsekuensi dari kekalahan Turki Utsmani tersebut, wilayah yang kita kenal sebagai Palestina itu wilayah Turki Utsmani yang besar ini itu dibagi-bagi kepada pemenang perang, yakni Inggris dan Prancis. Dan kebetulan yang dapat jatah di sini, dapat jatah di Palestina adalah Inggris. Nah, Inggris ya, nah ini makanya pakai bendera Inggris ya. Jadi menduduki seluruh wilayah Palestina, disebut dengan British Mandate of Palestine. Tetapi ketika Perang Dunia berakhir, ya, PBB dibentuk, dan salah satu misi PBB adalah dekolonisasi dunia. Jadi negara-negara yang menjajah seperti Belanda, Inggris, Prancis, itu harus pulang nih ke negara asal ya. Nah, setelah Perang Dunia Kedua gitu kan, kita ingin menciptakan kedaulatan dan keperdamaian, harus ada dekolonisasi. Makanya Inggris siap-siap minggat nih dari Palestina. Nah, ketika Inggris keluar dari Palestina tahun 48, again singkat cerita, terjadi perperangan antara Zionis Yahudi yang sudah menetap di sana dan sudah memiliki tentara dengan negara-negara Arab, yang hasilnya adalah peta berikut, ya, yang mana ada wilayah yang warna kuning yang disebut dengan tepi barat,
Kenapa namanya tepi barat? Karena garis ini adalah garis sungai, sungai Yordania. Jadi tepi barat karena dia berada di sebelah barat dari sungai Yordania. Nah, ini makanya benderanya pakai bendera Yordania, kayak bendera Palestina tapi ada bintang di merahnya. Nah, ini wilayah tepi barat di bawah Yordania, wilayah yang besar ini uh, berdiri menjadi negara Israel dan diakui PBB, ya, masuk ke PBB tahun 49. Dan wilayah ini yang kita kenal sebagai Gaza itu diperintah oleh Mesir. Nah, again, saya harus skip panjang, tapi singkat cerita, tahun 67 terjadi peperangan lagi yang mana Israel bisa memperluas wilayahnya 3 kali lipat dan bisa mencaplok termasuk tepi barat dan Gaza. Ya. Bahkan sampai Sinai nanti wilayahnya Mesir itu semua dicaplok. Ya. Nah, ketika wah, ini semua orang Palestina tanpa terkecuali itu berada di bawah pendudukan militer Israel. Nah, di bawah, di dalam konteks realita pendudukan ini, ya, ada bagian bangsa Palestina yang memilih untuk melawan. Ya. Dan ini disebut dengan organisasi yang disebut dengan Palestine Liberation Organization atau disingkat dengan PLO. Nah, PLO ini dia semacam organisasi payung yang banyak faksinya, ya. Ada faksi komunis, faksi Islam, dan lain-lain. Dan faksi yang paling dominan itu adalah faksi Fatah, ya, yang didirikan oleh, kalau teman-teman pernah lihat foto beliau, almarhum Yasser Arafat. Ya. Beliau orangnya religius, tapi mendirikan organisasi Fatah yang sifatnya dia tidak hanya untuk orang Islam, ya, jadi dia nasionalis seperti itu. Nah, tadi kan saya cerita bahwa seluruh wilayah Palestina dicaplok Israel. Nah, lantas PLO ini mereka operasinya di mana? Wong semua Palestina udah dicaplok Israel gitu kan? Jawabannya orang-orang PLO ini, ya, dia beroperasi dari daerah Lebanon, ya, dari daerah Lebanon Selatan. Jadi daerah negara tetangga di bagian selatannya berdekatan dengan Israel. Nah, inilah PLO berada di situ, ya, operasinya dari situ. Bahkan sampai nanti Israel menyerang Lebanon tahun 1982. Nah, setelah itu nanti PLO cabut, ya, setelah diserang Israel dia cabut ke Tunisia di daerah Afrika Utara, dan di tengah PLO-nya bahkan lagi nggak ada di Palestina nih, Masya Allah gitu ya. Tahun 80, sebelum saya ke situ, saya perlu sebut bahwa dulu sebelum kita misalnya Israel misalnya atau dunia sekarang mengenal yang faksi Palestina yang mengangkat senjata, melakukan pemboman, itu kan sekarang orang kenalnya Hamas, ya. Itu yang dulu yang melakukan adalah PLO, gitu. Dan di bawah faksi-faksi di bawahnya. Ya, kayak contoh ada serangan pesawat Israel di Swiss, ya kan, yang menyerang itu faksi komunis atau PFLP dari PLO dan lain sebagainya. Nah, tahun 87, ya, itu Masya Allah terjadi, ya, sebuah yang disebut sebuah resistensi masyarakat yang disebut dengan Intifadah pertama. Nah, ini benar-benar Israel kelabakan nih. Wong PLO, ya, PLO-nya aja udah terusir, yang awalnya ke Lebanon terus terusir ke Palestina, ya, seakan-akan di Palestina tuh nggak ada pemimpinnya gitu. Itu bisa terjadi pergerakan massal dari masyarakat Palestina untuk melawan Israel. Akhirnya dibalas dengan respon dengan yang kejam begitu kan oleh Israel, dan dunia melihat itu gitu, sehingga Israel semakin sadar bahwa yang menjajah itu mudah nggak mudah gitu, sebenarnya nggak mudah juga untuk menjajah wilayah yang sebesar ini. Akhirnya mereka mulai berpikir kayaknya kita harus mulai secara perlahan mundur nih, nggak bisa kita kuasain semuanya karena kemungkinan bakal ada banyak intifada. Dan dari pihak PLO-nya juga mereka ngerasa kami juga sudah melakukan serangan militer, tapi kami sekarang terusir. Akhirnya ada dua kepentingan itu, mereka akhirnya bertemu dan melakukan sebuah perdamaian, sebuah perjanjian yang disebut dengan Oslo Accords. Apa inti dari Oslo Accords? Ya, Oslo Accords ini kalau teman-teman pernah lihat foto ini, ya, ada Presiden Amerika Bill Clinton, ada Arafat dari pemimpin PLO, dan juga ada Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin. Ya. Intinya Israel bilang bahwa sekarang saya mengakui Anda PLO sebagai perwakilan bangsa Palestina, tapi syaratnya Anda harus meletakkan senjata Anda. Anda udah nggak boleh menggunakan senjata nih. Tapi nanti saya bakal ngelakuin Anda, dan saya janji akan menarik mundur pasukan kami dari wilayah tepi barat dan Gaza untuk
uh, memberikan Anda kesempatan membuat negara. Ya. Tapi Anda harus lepas dulu nih senjatanya nih. Nah, gitu. Akhirnya PLO pun melepaskan senjatanya, sudah tidak menggunakan strategi kekerasan. Tapi apa yang terjadi? Ini bukan seakan-akan sebuah skrip cerita yang sangat predictable gitu ya. Israel melanggar komitmennya, terutama di bawah Perdana Menteri Ariel Sharon. Kalau teman-teman pernah dengar Perdana Menteri Ariel Sharon, beliaulah yang menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas gagalnya proses ini. Dan akhirnya tidak terjadi yang dijanjikan awalnya katanya mau keluar dari tepi barat, tapi mereka hanya keluar dari sebagian aja, sebagian kecil, tapi sebagian banyak masih berada di bawah pendudukan Israel. Di Gaza juga pada saat itu masih banyak nih ada pendudukan Yahudi. Hingga singkat cerita sebagai hasil dari Oslo Accords, yang tadi namanya Palestine Liberation Organization itu menjadi Palestinian Authority. Dia kayak semacam pemerintah yang tidak sepenuhnya berdaulat gitu ya, karena masuk Palestina aja masih harus butuh visa Israel gitu kan, masih butuh izin Israel. Tapi ada pemerintahnya, ada perdana menterinya, ada parlemennya dan sebagainya. Bahkan di Jakarta juga ada kan kedutaan besar Palestina ya dari Palestinian Authority ini. Nah, Palestinian Authority ini ya sebagaimana pemerintah biasanya ya ada namanya pemilu gitu. Nah, terjadilah pemilu tahun 2005-2006. Ternyata yang menang pemilunya siapa? Yang memenang pemilunya adalah Hamas, gitu. Bukan dari faksi Fatah yang awalnya dominan ya, di PLO. Hamas yang menjadi pemenang pemilunya, gitu. Dan harusnya sebagai konsekuensi menang pemilu, ya, Hamas tuh bisa memerintah kedua wilayah nih, nggak cuma Gaza, tempat dia memang basisnya di situ, tapi juga tepi barat, karena memang Palestinian Authority technically adalah dua wilayah. Tapi again, singkat cerita, Israel melakukan makarnya, akhirnya terjadi perpecahan internal nih, antara Fatah dan Hamas, dan akhirnya ada perceraian politik, sehingga Hamas dibendung hanya di Gaza. Dan akhirnya Israel memberlakukan apa yang kita lihat hingga hari ini semenjak tahun 2007 ini, yang disebut dengan blokade Gaza. Ya, blokade Gaza, baik dari sisi darat, dari sisi laut, dan juga udara, itu semuanya diblokade oleh Israel. Kadang ada pagar, kadang bahkan ada juga tembok yang tebal yang tidak bisa dilewati oleh warga Palestina dengan gampang. Nah, ini sebelum saya lanjut nih, saya ingin clarify ke teman-teman ya, supaya ketika nanti kan saya akan banyak menggunakan istilah pendudukan ilegal dan Palestina, supaya clear, saya ingin ini dijawab di chat aja nih ya, karena ini kalau pakai poll mungkin agak lama. Ketika Jokowi, ya kan, pemerintah kita kan bilang bahwa kami mendukung Palestina merdeka. Nah, ketika Jokowi bilang itu, Palestina yang dimaksud itu segede apa sih? Apakah yang warna oranye aja, West Bank dan Gaza, atau yang oranye dan yang krem, atau from the river to the sea, dari sungai Yordan sampai laut? Yang dimaksud Jokowi dan pemerintah kita yang mana? Palestinanya segede apa? Oke. Pada jawab satu ya. Jawabannya adalah sadly yang nomor satu. Ya. Jadi memang Indonesia, bahkan semua negara Islam yang saya ketahui, itu mendukung yang disebut dengan two-state solution. Ya. Bahwasanya, again, Anda bisa bilang ini tidak ideal, tapi target minimal dan realistis kalau kita ingin mendapatkan konsensus hukum internasional adalah memang West Bank dan Gaza. Dan memang ini batas yang paling minimal. Kenapa? Karena seenggaknya di West Bank ini, Yerusalem kita dapat jatah Yerusalem Timur, Palestina dapat Yerusalem Timur, yang mana di situ ada Al-Aqsa. Jadi wilayah tanah sucinya, wilayah Islam, wilayah kesucian Islam akan berada di bawah Palestina kalau menurut skema ini. Ya. Oke, terima kasih atas responnya. Jadi ketika saya bicara tentang pendudukan ilegal, ya nanti di slide berikutnya, dalam scope presentasi ini saya hanya fokus pada pendudukan ilegal Israel di tepi barat dan Gaza. Ya, saya nggak bicara yang di dalam Israel, yang mana juga banyak
diskriminasi dan pelanggaran, tapi itu di luar scope dari hari ini. Baik, tadi saya cerita bahwasannya setelah Hamas menang pemilu terjadi sebuah makar, dan singkat cerita terjadi Israel melakukan strategi blokade terhadap Gaza. Nah, teman-teman ini jangan dibayangkan kayak orang yang tinggal di orang yang dipenjara gitu ya, dimasukin ke kerangkeng gitu dan nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak cuma gitu aja, nggak cuma kita nggak bisa ngapa-ngapain, tapi sekian tahun sekali itu Anda diserang gitu. Udah kamu nggak bisa ngapa-ngapain, setiap beberapa tahun sekali Anda diserang. Dan kalau kita lihat chart human cost-nya atau korbannya, jelas banget uh, korban dari sisi Palestina itu jauh lebih banyak dari yang dialami Israel, ya kan? Pasti secara nggak apa ya, manusia punya batasnya nggak sih? Dan akhirnya masyarakat Gaza ini memilih untuk melawan, gitu. Ya. Bahwasanya kami nggak mau dicekik dan berada di bawah situasi yang sangat merusak dan merendahkan martabat mereka. Akhirnya tahun 2018-2019 mereka melakukan aksi yang disebut dengan Great March of Return. Intinya kami ingin melawan secara damai, ya, melakukan protes secara damai untuk kembali ke wilayah kami, ya, yang kami terusir. Karena memang banyak sekali orang Gaza itu nggak dari Gaza loh teman-teman. Mereka adalah orang yang awalnya di wilayah yang sekarang di negara Israel, tapi mereka harus kabur ke Gaza untuk melindungi diri dari perang tahun 48. Tapi ketika mereka melakukan aksi ini, tetaplah walaupun damai gitu, nggak megang senjata, dibalas dengan kekerasan hingga sekitar 200 orang sampai di estimate lain sampai 300 orang tuh tewas. Nah, di sisi lain Anda sudah dicekik nih ya, bertahun-tahun Anda melawan secara damai, Anda ditembakin, ya kan, setiap tahun sekali Anda dibom, ya kan. Gak cuma itu, Anda nih punya banyak nih saudara-saudara yang ada di tepi barat, mungkin nenek Anda atau om Anda atau kakek jauh Anda gitu kan. Dan mereka pun jadi korban dari serangan-serangan yang disebut dengan Jewish settler. Ya. Apa itu Jewish settler? Ya. Tadi kan kalau saya perlihatkan peta tepi barat ya, banyak yang bolong-bolong seperti ini. Ya, kenapa bolong-bolong? Karena memang banyak kalau kita kasih dot-dot biru nih ya, ini tuh banyak wilayah pendudukan ilegal Israel. Gitu. Jadi banyak rumah-rumah kayak klaster-klaster, tapi jangan dibayangin kayak klaster-klaster di BSD. Ini klaster-klaster yang isinya orang-orang yang nggak sedikit mereka membawa senjata gitu. Jadi settler di sini, mereka bukan militer, tapi nggak sedikit dari mereka yang membawa senjata, dan tidak jarang mereka melakukan pembulian atau harassment dan bahkan mungkin serangan yang mematikan terhadap warga Palestina. Jadi sekali lagi, Anda sudah dicekik bertahun-tahun, Anda nggak boleh keluar, Anda dibom sekian tahun sekali, Anda protes damai diserang, saudara-saudara Anda di tepi barat juga diserang, gitu. Dan ini ya bulan Agustus atau sekitar berarti sekitar 2 bulan sebelum serangan Hamas, ya, Direktur Keamanan Israel atau Shin Bet ya sudah mengingatkan bahwa ini serangan Jewish settler ini itu strategic threat to Israel gitu. Ini kalau misalnya serangan para penduduk-penduduk ilegal ini tidak diberhentikan, kita bisa mengekspektasi ada serangan balik dari Palestina yang marah gitu. Sudah diingetin nih 2 bulan sebelumnya. Ya. Tapi peringatan ini diabaikan sehingga sampailah kita kepada titik dari fokus diskusi webinar kali ini, yaitu peristiwa 7 Oktober, di mana untuk pertama kalinya warga Gaza itu bisa keluar dari penjara yang telah menyekek mereka selama bertahun-tahun, dan juga para militan Hamas melakukan serangan ya, ada yang dari udara, ada yang juga dari udara naik ini ya, bukan naik pesawat ya, tapi naik parasut begitu, atau dari darat juga tidak sedikit, hingga luas yang sebenarnya cukup mengagetkan gitu. Bahkan orang Hamasnya sendiri juga nggak menyangka target mereka awalnya sekitar 5 km, tapi bahkan sampai bisa lebih dari 25 km gitu, yang bisa mereka capai pada hari itu. Nah, melihat dan merespon dari serangan mendadak yang nggak diduga-duga, yang sebenarnya mungkin, again, sekali lagi sudah banyak peringatan, tapi pemerintah Israel memilih untuk mengabaikan itu. Akhirnya Israel menyatakan
dan mendeklarasikan bahwasanya we are at war. Bahwasanya kita mendeklarasikan perang. Dan teman-teman, ini tuh nggak biasa ya, teman-temannya. Ini nggak biasa banget istilah perang ini digunakan. Terakhir kali istilah perang ini digunakan. Kenapa perang ini jarang banget digunakan? Karena sebelum-sebelumnya, ya, kalau nyerang Gaza itu pasti pakai istilah disebut dengan operasi militer. Jadi like one or two level below that. Tapi kali ini istilah yang digunakan adalah perang. Dan terakhir kali ini terjadi itu 50 tahun yang lalu, 1973 ketika perang Yom Kippur atau perang Ramadan. Ya. Jadi setengah abad yang lalu ini jarang banget istilah ini digunakan. So this is just to say that this is very serious, this is very different, and ini harusnya teman-teman bisa memberikan perhatian khusus ya, untuk kali ini. Tujuannya apa? Tujuan Israel kali ini, mereka ingin menghancurkan Hamas, destroy Hamas. Sekali lagi, ini berbeda. Sebelumnya, biasanya mereka hanya ingin melemahkan Hamas atau membalas Hamas. Istilahnya hanya nyukur rumputnya ini dipangkas. Gitu. Tapi enggak, kali ini rumputnya mau dicabut sampai akarnya. Ini adalah tujuan mereka sehingga kita melihat respon yang jauh lebih kejam, jauh lebih brutal dari yang kita lihat di tahun-tahun sebelumnya. Karena mereka memang sudah pokoknya kalau nggak sebelum Hamas hancur, kami nggak bakal berhenti. Tinggallah kita masuk ke bab kedua, ya teman-teman. Tentang, dengan konteks tadi, dengan konteks yang tadi saya sudah berikan, bagaimana kita menavigasi hal-hal yang banyak baru gitu. Kita nggak lihat ini gitu di tahun 2014 atau 2009, sehingga kita harus bisa ngejawabnya gimana. Apa saja poin-poinnya? Pertama, saya mau sandingkan bagaimana framing utama dari peristiwa 7 Oktober ini dari dua sisi. Dari sisi Palestina, ya, framing yang saya lihat dan saya perhatikan, ini adalah memang faktanya, ini bukan sebuah terserah mau dibilang sebagai pujian atau sebuah sindiran atau gimana, tapi ini ya fakta. Gitu. Faktanya bahwa ini pertama kalinya bangsa Palestina bisa mengambil balik wilayah yang sebelumnya dicaplok Israel. Pertama kali. Setelah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun dihina, dikalahkan, dilemahkan, ini pertama kalinya mereka bisa mengambil balik wilayah, walaupun dalam waktu yang sangat sedikit ya, akhirnya dipukul mundur lagi. Tapi ini pertama kalinya. Sehingga kalaupun Anda bukan simpatisan sama Hamas, ya ada orang Palestina biasa ya, yang nggak suka Hamas gitu, tapi rasanya ya, nggak mungkin seenggaknya terbersit sedikit aja perasaan, wah ternyata perjuangan kita belum berakhir gitu, bahwasanya kita belum kalah gitu. Bahwasanya kita bisa ngelakuin something, even orang Palestina ini nggak suka Hamas gitu, itu nggak bisa ngedinai ada percikan perasaan itu. Saya yakin ada, karena ini sangat nggak pernah terjadi sebelumnya. Sebaliknya, dari sisi Israel, ya, kalau saya baca-baca media sosial Israel, koran-korannya, ya framing yang sering digunakan adalah bahwasanya yang terjadi tanggal 7 Oktober adalah aksi teroris, dan nggak sembarang aksi teroris, tapi the worst atrocities towards the Jewish people since the Holocaust. Bahwasanya ini adalah aksi kekerasan, pembunuhan yang paling parah terhadap bangsa Yahudi setelah Holocaust. Jadi setelah Holocaust tahun 45 sampai sekarang tuh belum pernah ada yang separah ini. Itu framingnya seperti itu. Ya. Sekarang supaya teman-teman paham ya, kita sebagai orang Indonesia itu kalau kita dalam konteks keindonesiaan, kalau Anda make headline ini, ya, itu tuh kayak kita coba bandingkan ya. Misal di koran ya, besok naudzubillah ya, again, ini hypothetical aja. Naudzubillah ada headline terjadi penembakan massal di Palembang. Wah, penembakan massal di Palembang gitu kan misalnya. Parah nih penembakan massal gitu kan. Mungkin ada banyak yang lagi minum kopi kaget gitu. Wah, ini zaman sekarang 2023 masih ada gitu ya penembakan massal gitu kan. Tapi mungkin nggak sedikit ya mungkin yang Anda tinggal di Kalimantan atau Anda tinggal di Sulawesi kayak ya kami sedih tapi kan
Ya itu terjadi di Palembang gitu. Jadi itu kayak sesuatu yang seakan-akan tuh hal yang Anda tidak terlibat atau itu tidak akan berdampak pada Anda. Ya. Bagaimana jika framing yang ada di koran ya, itu tuh nggak cuma sekedar penembakan massal yang by the way emang udah parah gitu ya penembakan massal, tapi framingnya adalah terjadi G30 SPKI Jilid 2 di Palembang. Jadi jumlah yang meninggal sama, misalnya sama-sama yang meninggal 200 orang gitu kan. Tapi bedakan jika framingnya itu adalah, wah ini adalah G30 SPKI Jilid 2 di Palembang. Itu gimana nggak takut se-Indonesia gitu. Mau kamu tinggal di Papua, mau kamu tinggal di Sulawesi, mau kamu tinggal di Jawa gitu ya. Ketika mendengar G30 SPKI sebagai sebuah tragedi nasional yang semuanya merasakan gitu ya pada saat lalu gitu. Pasti akan responnya beda gitu. Responnya beda dan emosi yang muncul juga berbeda gitu. Nah, sama juga di Israel ya, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman udah menyebut istilah Holocaust ya, di bangsa Yahudi itu udah beda banget responnya. Kenapa? Ya, sebagai gambaran mungkin memang kalau di Indonesia kita apa ya semacam khazanah pemahaman tentang Holocaust itu terbatas karena memang itu terjadi di Eropa begitu kan. Di Indonesia kita tidak terlalu terekspos dengan kejadian ini. Tapi supaya teman-teman again paham respon dari Israel itu seperti apa, saya ingin bilang bahwa uh, memang banyak terjadi kejahatan di dunia gitu kan. Tapi ada sisi-sisi kejahatan di Holocaust yang emang segila itu gitu. Saya juga bingung kok bisa gitu ya ras manusia ngelakuin ini gitu. Kenapa? Karena ya teman-teman tahu lah ya secara umum gitu kan bahwa Holocaust adalah genosida, ya genosida terhadap bangsa Yahudi. Dan ya genosida tuh nggak cuma sama bangsa Yahudi doang, ada beberapa bangsa lain yang mengalami ini. Tapi dari segi jumlah, again jumlahnya memang sangat banyak ya. Di angka 6 juta. Itu di angka jutaan itu banyak banget guys. Saya kemarin coba googling memvisualisasikan dalam bentuk titik ya, 1 titik, 2 titik, 3 titik, 10.000 titik, 1 juta titik, ya, sampai 6 juta titik tuh, wah banyak banget itu jumlah yang meninggal di Holocaust. Karena memang pembunuhan di Holocaust itu sifatnya industrial ya teman-teman ya, nggak cuma dibunuh, dibom gitu, tapi memang orang dikumpulin dan dibunuh secara sistematis ya, termasuk di antaranya itu ada namanya camp konsentrasi di Polandia namanya Auschwitz ya. Saya tahun 2018 berkesempatan untuk ke sana. Ini kalau bisa dilihat ya, ini ada semacam pintu masuknya. Nah ini persis sama-sama yang di foto sebelah kiri bawah ya. Nah, ini pintu masuknya, bahwasanya ada beratus-ratus ribu orang Yahudi dibawa lewat kereta lalu dibunuh secara massal. Dan ketika saya mau bilang kenapa ada sisi yang nggak biasa dari Holocaust itu, adalah kalau kita perlihatkan statistik jumlah pembunuhan selama Holocaust ya, itu anehnya gini guys, ngebunuh atau melakukan pembantaian itu nggak gratis gitu ya. Anda harus ngumpulin uang untuk bayar yang algojonya, Anda harus nanti mayatnya Anda harus ya masa dibiarin itu jadi penyakit ya, Anda harus beresin mayatnya, Anda harus intinya bahkan untuk ngebunuh ngegenosida itu nggak gratis itu. Anda harus mengeluarkan resources gitu, nggak gratis. Tetapi Nazi Jerman itu emang gila banget ya. Jadi tahun 42 kalau Anda perhatikan sejarah, tahun 42 ke atas ya itu tuh Jerman tuh sudah gelombang perangnya sudah ke arah kekalahan gitu. Jadi tahun 42 ke atas tuh mereka sudah semakin apa ya, operasi mereka ke Rusia gagal dan intinya pilihan paling logis ya Anda gimana caranya mempertahankan wilayah Anda gitu loh. Resources-nya dipakai untuk mempertahankan wilayah Anda. Tapi justru ketika mereka mau kalah, justru saat itulah Hitler itu menginstruksikan untuk mempercepat pembunuhan terhadap orang Yahudi. Yang mana again, kalau misalnya Anda seorang komandan militer yang logis, kalaupun Anda naudzubillah emang pengen lanjutin genosida, Anda nggak bakal lanjutin saat itu gitu loh. Anda ini lagi di ambang kekalahan, tapi Anda malah gunakan resources yang Anda bisa pakai untuk perang Anda pakai malah untuk mempercepat pembunuhan terhadap orang Yahudi. Jadi ini kayak betapa memang again kalau kita menyebut Holocaust di konteks keyahudian,
itu nanti image-nya udah beda banget ya teman-teman. Nggak cuma ketika kita bilang, oh ini aksi pembunuhan, oh ini aksi teroris, itu udah beda banget. Saya bahkan sampai penasaran gitu. Ya masa bener sih yang aksi tanggal 7 Oktober itu the worst atrocity since the Holocaust. Nah sekarang saya ingin lihat angka yang beredar ya di media Israel dan Yahudi. Teman-teman akan temukan angka ini. Ya. Bahwasanya dalam satu hari 7 Oktober ada 1.400 orang yang mati dari sipil maupun militer. Again, ini adalah angka dari yang pihak Israel ya. Jadi di sini kita tidak mengexercise judgment angkanya ini akurat atau enggak. Tapi kita sekedar untuk bilang, ya ini angka yang di kepala, saya bisa bilang 90% orang Israel di kepala mereka ya angkanya angka ini. 1.400 orang meninggal dalam satu hari. Saya tuh diskusi dengan istri saya gitu ya. Kayaknya kok ya masa sih this is the worst since the Holocaust, karena kan sebelum ini Israel pernah perang juga gitu berkali-kali gitu. Dan jumlahnya saya yakin pasti lebih banyak gitu. Akhirnya saya minta tolong istri saya untuk hitung ada 4 perang yang paling besar ya since the Holocaust ya, dari ada tahun 48, tahun 67, tahun 73, tahun 82, ini perang yang paling besar ya. Kalau kita lihat dari jumlah memang ada 3 perang yang jumlahnya lebih besar ya, korban Yahudinya, Israelnya dibanding yang 7 Oktober itu, yang angka yang sekarang disebut sebagai korban 7 Oktober. Tetapi angka yang 6.000 ini, 2.000 ini, itu kan angka jumlah selama perang, gitu, selama perang. Dan perangnya itu durasinya beragam. Sehingga kalau kita hitung, kita bagi dengan jumlah perangnya, ada yang 5 bulan, ada yang 6 hari, ada yang 3 tahun, ya kan? Kita ketemu angka ini. Maksimal itu memang ketika perang 67, ya. Ada 160 orang Yahudi Israel yang mati per hari. Sehingga setidaknya klaim yang di otak mereka nih, ya, bahwasanya ada meninggal 1.400 orang dalam satu hari. Ya. Kalau mereka ingin bilang dengan angka tersebut itu yang terjadi, ya memang betul bahwa yang terjadi 7 Oktober itu yang paling parah, yang paling banyak orang Yahudi mati dalam sehari since the Holocaust. Jadi responnya again sekali lagi kenapa saya mau menekankan ini supaya teman-teman paham kenapa kita ya hati saya hancur bahwa warga Gaza sedang menghadapi Israel yang berbeda kali ini gitu. Yang akan lebih kejam, yang Allah musta'an gitu. Akan apa yang dia lakukan berpekan-pekan atau berbulan-bulan ke depan. Semoga Allah bantu saudara-saudara kita yang di Gaza. Allah musta'an. Nah, di sisi lain, saya ketika ngeliat angka 1.400 juga kayak, ya masa sih gitu kan, Hamas semembari berita itu, karena kita temen tuh mungkin familiar ya dengan adegan ketika ada tawanannya Yahudi yang dari Hamas yang dibebaskan gitu kan secara sopan, bahkan si tawanan ibu nenek Yahudi ini menyalami orang Hamas gitu kan. Ini jadi melihat imaji ini saya juga skeptis gitu, masa sih Hamas melakukan aksi-aksi yang ditudahkan kepadanya oleh Israel gitu. Sehingga akhirnya saya melakukan riset saya secara independen. Dan again, saya belum ketemu angkanya, dan saya yakin jumlahnya nggak sebesar yang Israel klaim, 1.400, tapi saya bisa katakan dengan yakin bahwasanya memang ada korban sipil yang seharusnya tidak tertumpahkan darahnya. Itu saya yakin datanya ya, saya lihat dari Human Rights Watch dan Amnesty International, di organisasi ini ya, selama bertahun-tahun ke belakang tuh kerjaannya mengkritik Israel gitu. Jadi saya ngambil source dari organisasi yang bisa dibilang yang nggak suka Israel gitu. Jadi ketika dia menyatakan ini ya, saya bisa katakan kredibel karena mereka pakai. Saya juga kebetulan bekerja di bidang open source intelligence. Jadi mereka menggunakan teknik untuk memverifikasi beberapa adegan tembakan, dan kita bisa pastikan memang ada korban, ada sipil yang seharusnya nggak dibunuh, secara tidak hak gitu, terjadi. Oke. Nah sekarang kita menghadapi realita ini. Kudu piye, gitu kan? Sebagai Muslim, sebagai pembela bangsa Palestina, gimana cara kita merespon sisi pahit dari tindakan Hamas? Saya mau ambil pelajaran dari Quran.
dari Sirah Nabawi. Bahwasanya ada peristiwa ya yang disebut dengan ekspedisi Nakhlah. Ekspedisi Nakhlah itu Nabi Muhammad SAW mengirimkan ada pasukan Muslim untuk melakukan intelligence gathering, ya, untuk mengumpulkan data intelijen gitu kan. Tapi ketika proses itu berlangsung ya dipimpin oleh Abdullah bin Jahash, uh, bertemu dengan kafilah Quraisy dan singkat cerita terbunuhlah kafir Quraisy yang seharusnya tuh nggak dibunuh gitu loh, karena perintah Rasulullah itu hanya untuk melakukan intelijen. Nah, dibunuhnya itu di bulan haram, gitu. Yang mana bulan haram tuh nggak boleh perang pada bulan haram tersebut, gitu kan. Akhirnya Quraisy tuh, wow, mulai tuh mencibir, mulai, wah Muhammad ternyata dia tidak menghormati hukum perang dan segala macam dan segala macam. Akhirnya ketika berita itu sampai ke Rasulullah SAW jelas marah, gitu. Karena memang nggak boleh, gitu kan, membunuh di bulan haram. Tapi menarik nih, kalau kita lihat bagaimana wahyu turun setelah peristiwa tersebut. Ya. Di surat Al-Baqarah ayat 217, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi. Anda ditanya nih, pembunuhan di bulan haram tuh kayak mana gitu kan. Instruksinya apa? Kul. Qitalun fihi kabir. Bahwasanya pembunuhan di bulan haram itu adalah dosa besar. Gede. Ya. Kartu merah gitu. Dan Al-Qur'an tidak mencoba apa ya, melembekkan atau menggampangkan, misalnya bilang oh ini kartu kuning gitu kan, ini masih nggak apa-apa, nggak gitu ya, ini kabir gitu, ini masalah yang serius gitu. Tetapi nah ini yang lebih penting lagi ya, memang Masya Allah ya, umat Islam tuh konsekuen, kalau salah ya salah, tapi kita lanjutkan ayatnya. Wasaddun an sabilillah, menghalangi orang dari jalan Allah, kartu merah. Wa kufrum bihi, ingkar dan kafir kepadanya, kartu merah lagi. Wal masjidil haram, menghalangi orang masuk Masjidil Haram yang ingin beribadah, kartu merah lagi. Wa ikhraju ahlihi, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, kartu merah lagi. Itu akbar indallah. Nggak cuma kabir, tapi akbar. Jadi lebih gede lagi nih yang Anda Quraisy lakuin selama 13 tahun ke belakang, ya kan? Bahkan ini kata-kata yang atau cuplikan ayat yang mungkin teman-teman sering dengar ya di konteks Indonesiaan. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah, wah. Nah, ini udah kartu merah yang paling gede. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah di sini bukan yang mungkin di konteks Indonesiaan kita ngira fitnah itu menuduh orang yang apa ya, bilang oh dia nih orangnya suka nyontek gitu, padahal dia nggak suka nyontek gitu. Wah itu fitnah, bukan itu yang dimaksud ya. Fitnah ini yang dimaksud, kalau saya baca di terjemah dan tafsiran, itu mungkin bisa kita pahami sebagai kezaliman atau kekacauan atau pertikaian atau adu domba ya, yang dilakukan oleh Quraisy selama 13 tahun ke belakang. Itu semua konteks oppression itu akbar minal qatl, lebih parah daripada satu pembunuhan di bulan haram tersebut. Ya. Jadi di sini ya kita bisa bilang bahwa kalau kita apapun nanti pejuang Islam melakukan apapun itu, kalau misalnya salah ya salah ya salah. But kita sebagai umat Muslim kita punya kewajiban untuk memberikan konteks atau memberikan gambaran besar sebenarnya apa yang terjadi dan kenapa dunia diam terhadap apa yang lebih akbar. Kenapa mereka hanya fokus pada yang kabir tapi melupakan pada yang akbar. Dan itu adalah kewajiban kita untuk kita fair, tapi kita juga tidak ingin terjerumus pada strategi yang akhirnya memojokkan kita, padahal pihak Palestina lah yang berada di bawah kezaliman, yang berada di bawah opresi, bukan sebaliknya. Dan yang menarik juga respon ya, kalau saya baca atau saya dengarkan penjelasan dari Profesor Rowan Finkelstein, akademisi yang sangat concern di bidang Israel Palestina dan merupakan anak dari korban Holocaust ya, beliau Yahudi ya. Dia menggunakan prinsip neither approve nor disapprove gitu. Bahwasanya kalau secara prinsip utama bahwasanya kita harus dukung bahwasanya setiap bangsa boleh membela diri, bahwasanya setiap bangsa yang terjajah
boleh melawan, baik secara kekerasan maupun kekerasan, atau selama itu berada di bawah kaidah-kaidah yang mengikuti hukum internasional. Tetapi ketika kita ditanya secara spesifik, ya, apakah yang dilakukan pada hari itu, ya kan, dengan teknik itu baik atau tidak, atau yang seharusnya itu dilakukan atau tidak, ya. Approach yang digunakan oleh Norman Finkelstein itu adalah neither approve nor disapprove. Saya nggak bisa mendukung, saya nggak bisa bilang ini adalah cara yang baik, karena saya nggak tahu kondisi di lapangan dan mereka yang exercise judgment. Di saat bersamaan saya juga nggak bisa disapprove. Kenapa? Karena saya belum pernah nih, dia bilang, saya belum pernah mengalami tinggal di Gaza selama belasan tahun di bawah blokade Israel. Dan dia merasa bahwa hingga dia sendiri ngerasain ini, dia sebelum dia merasakan secara pribadi, ngerasain tinggal di dalam Gaza selama 15 tahun, dengan akses air yang terbatas, dengan humiliation yang konstan dari Israel, dia merasa dia nggak punya posisi yang tepat untuk melakukan disapproval terhadap apa yang dilakukan. Walaupun kalau kita bicara secara prinsip umum, ya kan, tidak boleh lebih sipil dan sebagainya, itu jelas, ya. Yang salah adalah salah. Nah, sekarang kita lanjut nih. Kita udah selesai bahas tentang kompleksitas Hamas, ya. Saya mau bahas sekarang loncat ke kompleksitas dari sisi Israelnya. Israel bilang, ya, apa sih tujuan perangnya kali ini? Masih ingat? Tujuan perangnya adalah destroy Hamas, ya kan? Bukan cuma punish Hamas. Nah, sekarang saya ini penasaran gitu. Ini mungkin nggak sih sebenarnya mereka pengen destroy Hamas gitu? Karena tadi kalau kita pakai contoh ilustrasi tadi, ya, yang pakai game Age of Empire ini, ya, buat kalian yang menjawab opsi pertama, ya, kalian fokus menghancurkan bangunan-bangunan ini kan, supaya militernya tuh ini ada 64% nih milih opsi ini, ya. Ini pinter sebenarnya karena Anda ingin fokus pada target militer supaya kemampuan musuh ini untuk menyerang kita diminimalisir, ya kan. Tetapi ini kan masih sisa nih, ada 4 jenderal nih, let's say ada 4 jenderal nih, ya nanti mungkin nggak sekarang, mungkin nggak tahun depan, tapi nanti 20 tahun lagi dia bisa apa ya, ya ini masih ada universitas kan, bisa di training lagi lah, nanti akhirnya bisa muncul lagi nih lawan Anda nih. Mungkin nggak sekarang, mungkin nggak tahun depan, tapi mungkin 50 tahun yang datang Anda akan diserang lagi gitu. Gimana dengan opsi kedua? Ya, Anda fokus pada penghancuran. Ya oke, militer sisa banyak, tapi ya town centernya, simbolnya Anda hancurin. Universitasnya ya supaya nggak ada yang jadi nggak jadi engineer, biar nggak ada yang bisa bikin bom gitu kan. Farmnya juga Anda hancurin. Ini Israel sudah coba lakukan, ya, dengan apa yang disebut dengan Dahya Doctrine. Ya, bisa dicatat ya. Dahya Doctrine. Apa itu Dahya Doctrine? Dahya Doctrine adalah sebuah strategi yang digunakan Israel melawan Hizbullah tahun 2006. Hizbullah adalah milisi Syiah di Lebanon, ya. Dengan strategi pokoknya untuk mengalahkan Lebanon, untuk Hizbullah, ya, kita nggak bisa ngancurin semua militernya, tapi kita mau hancurkan semangatnya. Jadi ada satu distrik di Lebanon namanya distrik Yehiyeh, ya. Itu yang awalnya sebelah kiri ini semuanya diratakan oleh Israel. Nggak peduli ada sipilnya, nggak peduli ada town center, ada universitas semua atau market, itu semuanya dihancurin dengan tujuan menghancurkan moral dan semangat Hizbullah ini. Walaupun kekuatan militer Hizbullah Israel nggak bisa kalahin, ya kan? Tetapi bahkan strategi ini pun nggak bekerja gitu ya. Hizbullah tahun 2023 sekarang masih ada. Bahkan sekarang kalau teman-teman baca beritanya, dalam skala terbatas sudah juga mulai menyerang bagian utara Israel gitu. Jadi opsi kedua pun juga Anda nggak bisa menang, Anda nggak bisa menangin perang itu gitu dengan opsi ini. Maka sebenarnya ya, kalau Israel serius beneran pengen hancurin Hamas, ya, kalau memang tujuannya itu, Anda memang harus pakai opsi ketiga gitu Israel ini, ya. Opsi Hulaguhan. Siapa Hulaguhan? Hulaguhan adalah pemimpin Mongol yang menghancurkan Baghdad. Ya. Beneran dihabisin semuanya. Harus diratain semuanya, jangan disisain. Ya. Harus begitu. Kalau nggak gitu ya, Hamas pasti muncul lagi. Pasti, nggak mungkin nggak. Kalau Anda bunuh bapaknya, ya anaknya pasti akan membalas. Anda harus all out gitu. Tapi hari ini kan bukan abad ke-15 gitu.
Ini abad ke-21, men. Ya kan? Kalau Anda memilih opsi ini, sebenarnya Israel bisa loh. Israel punya nuklir, bomnya banyak, tanknya banyak, tuh bisa. Kalau dia mau opsi 3 bisa. Tapi itu kayak bunuh diri, guys. Karena Israel itu kan 50% partner trade-nya itu dengan Amerika dan Uni Eropa. Dan dua negara ini, ya again, kita punya banyak kritik terhadap dua entitas ini ya, bahwa mereka hipokritikal, munafik dan segala macam. Tapi saya rasa kalau misalnya Israel menggunakan opsi ketiga ini, itu mereka bakal putusin hubungan sih dengan Israel. Karena ini di abad ini itu opsi yang nggak bisa diterima. Jadi Israel akan kehilangan 50% ekonominya, dan ya Anda akan jadi kayak Korea Utara gitu. Anda mau, Israel emang siap jadi Korea Utara. Udah jadi Korea Utara, nggak ada yang bantuin, ya. Terus Anda dikepung sama belasan negara Arab lagi yang siap banget melawan Anda kalau misalnya Amerika nggak ada backingan Amerika di belakang Anda gitu. Jadi opsi ketiga juga Israel tuh nggak bisa sebenarnya. Walaupun secara teori itu yang paling, kalau Anda ingin menang lawan Hamas ya itu caranya. Sehingga kalau misalnya saya diundang ya, saya tiba-tiba switch side jadi Zionis, saya diundang ke kabinet perang Israel, kita diskusi bagaimana cara menghancurkan Hamas. Kalau kita mau breakdown solusi militer, ya kan? Tadi kita udah bahas nih, kalau kita mau setengah-setengah terbatas, nggak bisa. Kalau kita mau all out, juga nggak bisa. Ya. Lantas kita bisa apa? Gitu. Solusinya apa? Kita mau menghancurin Hamas mau gimana? Ya kan? Saya mau coba kasih kesempatan, sekali lagi, 1 menit, buat teman yang mau speak up, untuk kasih tahu saya nih, untuk laporin ke kabinet perang Israel, kalau misalnya opsi militernya nggak bisa, kalau kita mau ngancurin Hamas tuh harus ngapain? Silakan raise hand yang mau. Boleh, Mas Fadel, silakan. Ya, bismillah. Bikin propaganda kalau Hamas itu teroris dan semua salah Hamas, hingga negara-negara lain juga nggak punya keberanian buat bantu Hamas, karena once dia bahasa negara yang terang-terang bantu Hamas, mereka akan dianggap sebagai pendukung teroris dan bakal diserang sama negara-negara besar lain. Jadi Hamasnya makin lemah karena berat kan buat dapat dukungan dari mana-mana, sedangkan Israel bisa bebas dapat dukungan militer dari US dan lain-lain. Sip, sip. Makasih Mas Fadel. Saya suka nih. Berarti jangan solusi militer, solusi propaganda, ya kan? Solusi propaganda. Let's say ya, saya paraphrasing. Makasih Mas Fadel. Tapi saya boleh tidak sepakat nggak dengan Mas Fadel nih? Karena kalau solusinya seperti ini udah terjadi, Mas, ya kan? Semua pendukung Hamas itu udah dapat cap teroris nih, Iran, ya kan? Bahkan Qatar juga kecipratan gitu kan. Tapi Iran kayak bodoh amat nggak sih? Iran kayak bodoh amat dan masih bisa aja dukung mengirim bantuan ke Hamas gitu kan, atau Qatar juga. Kayaknya nggak cukup nih, Mas Fadel nih, untuk menghancurkan Hamas lewat opsi yang Mas Fadel. Walaupun itu juga harus, kalau saya di kabinet militer Israel, saya bakal opsi ini jangan berhenti gitu. Nah, maaf ya teman-teman ya, ini saya harus langsung terbatas. Opsi yang paling cepat menurut saya, ya, itu memang harus solusi politik gitu. Selama isu politiknya itu nggak keadres, nggak ada tindakan politik yang serius, yang radikal, Hamas tuh nggak bisa dihancurin. Dan solusi politiknya apa? Kalau Anda ingin menghancurkan Hamas, Anda harus ngelakuin ini. Ini apa? Ini gambar tahun 19 mungkin tahun 1979 ya, yang jelas di atas tahun 78. Ini adalah gambar orang Israel ngusirin penduduk ilegal Yahudi dari Sinai. Jadi kan, maaf, dulu kan Israel kan menduduki Sinai kan dengan ilegal ya. Ini ada banyak wilayah di wilayah Mesir nih yang segitiga biru, ini penduduk namanya Yamit Settlements ya. Daerah pendudukan ilegal Yamit. Nah, ketika Israel sama Mesir salaman, ya damai, ya sebagai konsekuensi, ya ini harus dibalikin ke Mesir. Makanya semuanya orang Yahudinya nih sama Israel diusirin sama orang Israel sendiri, gitu, sebagai bentuk komitmen terhadap perjanjian damai itu. Maka saya akan bilang ke kabinet perangnya Netanyahu, ya kalau Anda benar-benar mau hancurin Hamas, yuk kita bedah Hamas itu apa. Hamas itu kan singkatan dari Islamic Resistance Movement, ya kan? Pergerakan perlawanan Islam.
Perlawanan apa? Perlawanan melawan pendudukan ilegal Israel. Kalau misalnya pendudukannya ilegalnya kagak ada, ya kagak ada perlawanan. Kalau kagak ada perlawanan, ya kagak ada Hamas gitu. It should be as simple as that nggak sih, guys? Ya kan? Nggak usah. Anda soalnya kalau mau pakai solusi militer nggak bakal menang, yakin deh. Nggak bakal bisa menang. Maka solusinya harus pakai solusi politik tadi. Sekarang pertanyaannya, ini saya udah punya nih proposal nih ke kabinet militer Israel. Anda harus hentikan pendudukan ilegal Anda supaya perlawanannya kagak ada. Tapi kenapa sampai sekarang nggak dilakuin? Itu nggak sih pertanyaannya? Kalau it's that simple, it's that easy, ya nggak? Jawabannya, ya, saya coba cek nih. Ini di dokumen propaganda Israel ya tahun 2009. Ini sebenarnya not for distribution ya guys ya. Ini bahkan ada tulisannya not for distribution. Tapi ini bisa dibocor juga akhirnya dan saya temukan, saya lupa nama risetnya. But basically ini ada jawabannya gitu. Kenapa sih kok simple kok kamu tinggal menghilangkan pendudukan ilegal tapi sampai sekarang nggak hilang-hilang nih pendudukan ilegal. Supaya mudah ini jawabannya. Mungkin saya boleh minta satu orang untuk baca, bisa raise hand yang mau baca. Boleh, Kanaya Anindya Prabowo, silahkan. The Saudi plan has positive components in that Israel would be finally recognized for her Arab neighbors. Missing from the Saudi plan, however, is the recognition that Israel needs defensible borders and that Palestinian refugees should be settled in Palestinian lands just as Jewish refugees have been settled in Israel. Terima kasih. Tahun 2002 ya guys ya. 2002 nih, 2002 berarti 21 tahun yang lalu. Pemerintah Saudi dengan seluruh negara Islam itu memberikan namanya Saudi Peace Initiative. Silakan dicatat dan di search. Saudi Peace Initiative tahun 2002. Basically bilang, kami siap berdamai dengan Israel. Israel silahkan buka kedutaan besar di negara kami, nggak apa-apa. Syaratnya ada 3. Yang pertama, tapi saya ingin fokus kedua nih, karena ini ngelesnya ada 2 hal yang dia lagi ngeles nih, si orang Israel, si propaganda Zionis ini. Salah satunya adalah bahwa Israel harus mundur dari tepi barat dan Gaza secara total dan nggak bersyarat. Yang kedua, pengungsi Palestina yang sekarang di Yordania dan keturunan-keturunannya yang Anda dulu usir tahun 48 harus boleh kembali ke tempat yang mereka awalnya diusir. Ya. Jadi kalau misalnya dia diusir dari Tel Aviv dan sekarang udah berdiri apartemen Yahudi, ya mereka harus punya hak untuk mengambil yang dulunya terusir, mau dijual ke apartemen, mau gimana, kayak pokoknya mereka harus boleh kembali. 2 syarat itu. Keluar dari wilayah pendudukan ilegal, tepi barat dan Gaza, dan refugee boleh kembali. Di dokumen ini mereka ngeles gitu. Oh, Saudi plan banyak positifnya lalalili, tapi mereka belum mengakui bahwa Israel itu butuh ada 2 hal. Bahwasanya kita butuh defensible borders, ya. Jadi nggak cuma kita punya batas negara, tapi harus bisa defensible, harus bisa kami lindungi. Yang by the way nggak ada negara lain yang punya syarat ini ya. Maksudnya nggak ada negara yang punya hak batas negaranya itu bisa dilindungi. Yang kedua, bahwasanya ya Palestinian refugees nggak boleh balik gitu. Itu kami nggak bakal nerima itu. Gitu. Saya mau fokus ke poin pertama tentang defensible borders ya. Jadi ini menarik Israel nih, ngelesnya ya. Dia bilang bahwa kalau misalnya Palestina merdeka gitu ya, ini kan tepi barat nih sama Gaza. Itu tepi barat itu adalah wilayah pegunungan guys. Ya. Jadi kalau misalnya Palestina merdeka, mereka akan berada dalam posisi militer yang lebih superior. Kalau misalnya mungkin tahun depan masih damai, 5 tahun depan masih damai, tapi nggak ada jaminan, mungkin 100 tahun depan mereka perang kembali. Dan kalau itu terjadi, Israel, ya, wilayah Israel itu adalah walaupun gede banget, tapi wilayahnya dia wilayah dataran rendah, wilayah yang dekat daerah laut, dan mereka nggak akan sangat sulit untuk melawan Palestina yang katanya akan merdeka itu, gitu. Jadi karena alasan ini mereka bilang, oh kami nggak bisa mundur dari tepi barat nih. Jadi kayak settlement yang udah ada, kami nggak bisa mundur gitu. Karena kalau misalkan mundur, kami nggak bisa defend border kami lah. Si paling defense border. Si paling defense border. Karena emang ya Anda lihatlah di
negara Eropa tuh banyak banget yang juga wilayahnya tuh banyak yang wilayah terbuka kayak itu banyak gitu. Nggak bisa itu jadi alasan ngeles tuh nggak bisa gitu. But again, di persepsi Israel, di jenderal-jenderalnya mereka bilang mereka ngerasa ini adalah hak yang udah mutlak dan nggak bisa diganggu gugat. Makanya sampai sekarang mereka nggak boleh dan merasa nggak bisa. Mereka nggak bilang mereka no choice ya, atau bahasa Ibrani-nya en brera. We have no choice, kita nggak bisa punya pilihan lah. Si paling no choice. Padahal ya again, ini sebenarnya kan berasal dari asumsi-asumsi, fobia-fobia, trauma-trauma yang sebenarnya harusnya nggak menjadi alasan ngeles gitu ya. Negara manapun kalau kita lihat sejarah, ya pasti yang namanya perjanjian damai akan ada hal yang tidak nyaman yang akan Anda rasakan. Harus ada konsesi gitu. Indonesia aja BTW teman-teman, kita transfer kedaulatan sama Belanda ya. Itu kalau saya baca sejarahnya tuh wah, dipermalukan kita ya. Tahun 49 ketika konferensi meja bundar ya, Belanda bilang kami akan serahkan kedaulatan tapi Papua ntar dulu ya, tahun depan ya. Nggak cuma itu, kami transfer kedaulatan tapi kamu bayarin utang-utang kami ya. Utang-utang kami yang dari dulu sama juga utang perang kami nyerang kamu yang bayar ya. Itu sebetapa unfair-nya gitu kan. Tapi Indonesia terima ya. Jadi memang karena memang perjanjian damai pasti ada konsesi, pasti ada hal yang nggak nyaman. Tapi untuk tujuan besar damai, Indonesia melakukan tenggang rasa dan ya mereka terima walaupun seberapa humiliating, seberapa nggak nyamannya perjanjian itu pada saat itu. Dan Anda mungkin bisa mengkritik, mungkin seharusnya para founding fathers kita nggak menerima konferensi meja bundar, let's say, mungkin itu Anda justified kalau punya opini itu. Tapi yang terjadi mereka terima dan walaupun sampai sekarang saya nggak tahu ya, udah lunas belum ya utangnya. Cuman ya seenggaknya kita sudah mendapatkan kedaulatan dan kita bisa hidup merdeka dari Belanda hari ini, alhamdulillah. Dan semoga kemerdekaan itu juga bisa segera tercapai untuk saudara-saudari kita di Palestina. Oke, wah ini saya harus agak 10 menit nih. Oke, 10 menit saya mau ngebut tentang Pillars of Impunity-nya Israel ya. Pillars of Impunity-nya Israel, ya saya mau bahas kayak kenapa sih kejahatan Israel udah seterang benderang itu kok sampai sekarang dunia masih diem aja, Barat masih diem aja, Amerika masih nggak mendukung gencatan senjata. Alasannya ada 3 guys, ya ada 3. Tapi sebelum itu saya mau ngasih analogi yang cukup strong nih menurut saya. Bayangkan Anda lagi ngelihat keluar jendela nih, ya kan keluar jendela. So far ada yang aneh nggak dari gambar ini? Ada yang strange nggak? Kalau teman-teman ada yang bisa ngeliat, ini kayaknya kok kurang ini, kok agak aneh gitu. Jendelanya rebahan, nggak ada awannya. Ini langsung ke langit. Oke. Menarik. Ini detektif semua ya. Coba saya kasih bantuan deh. Nah ini, ada burung nih. Coba fokus deh. Ini ada yang salah nggak sih? Atau enggak? Dari burungnya. Jendelanya di lantai atas. Jendelanya dari atas. Ini burungnya, ya. Saya langsung to the point aja deh. Ini intinya ini mungkin analogi yang nggak not the best, tapi I want to make a point across ya. I want to make a point here. Ini si burungnya tuh kayak agak nyamping nggak sih? Biasanya kayak burung lurus gitu kan terbangnya kan. Kecuali kalau kamu burungnya lagi nyerang mangsa di bawah ya. Tapi ini cara lagi terbang nih. Tapi dia miring gitu. Kok bisa miring burung eren? Kok bisa miring? Nah ternyata selidik punya selidik. Ini bukan burungnya yang miring. Ini Andanya yang miring gitu. Anda ini lagi di dalam menara Pisa ceritanya nih. Jadi ini burungnya lurus ya kan sebenarnya. Tapi karena Andanya miring, kelihatannya miring gitu. Padahal mah Andanya yang miring bukan burungnya gitu. Dan Anda baru sadar bahwa Anda miring, bahwasanya Anda nggak lurus. Itu ketika Anda keluar dulu nih dari menaranya, baru Anda sadar, oh oke, selama ini saya dalam menara Pisa, makanya yang saya lihat semuanya miring gitu, ya kan? Dan ini adalah sebuah analogi yang dipakai ya oleh sosiologis Israel namanya Oren Yiftachel
untuk mengkritik dunia barat dan Israel terutama yang masih bilang, oh Israel itu demokrasi, Israel itu ini, Israel itu adalah ladidadida, karena mereka belum keluar nih dari framing media barat yang selama ini gitu. Mereka harus keluar dulu baru mereka bisa sadar bahwasanya apa yang terjadi itu nggak sama sebagaimana yang the rest of the world sees it. Gitu. Nah, apa sih kalau kita boleh bilang gitu, yang miring dari persepsi barat tentang Israel, ya, yang hingga dengan persepsi miring ini kok segala yang Israel lakukan masih bisa dibenarkan? Ada 3 hal, ya, pilar miring, ya, apa namanya, pilar miring yang membuat Israel itu punya kekebalan di Barat. Pertama, Israel is the victim, bahwa korbannya itu Israel. Yang kedua, Israel is a security asset, bahwasanya Israel itu berguna buat kepentingan keamanan kita. And last, Israel is the good guy, bahwasanya yang orang baiknya, yang pihak baiknya itu Israel. Sekarang coba kita telaah. Ya. Tentang narasi the victim, biasanya ya yang kalian temukan adalah, lah Israel kan satu-satunya negara Yahudi di dunia, ya kan? Lah negara Arab, negara Islam tuh udah banyak, ada belasan. Bahkan kalau digabung sama Indonesia, sama Pakistan, bisa puluhan jumlah orang negara Islam itu, masa satu negara Yahudi doang nggak boleh gitu. Mereka udah terusir, mereka udah begini, masa mereka nggak boleh sih bikin satu negara Yahudi aja di Palestina gitu. Mereka ini victim. Gitu. Kalau pakai logika yang sama, kenapa nggak Anda nih ya, ada bangsa namanya bangsa Sami. Bangsa Sami ini bangsa penduduk asli dari wilayah Skandinavia ya. Mereka ini belum punya negara loh. Boleh dong, ini Liechtenstein nih jadiin negara buat orang Sami dong. Boleh dong diambil tanahnya dong. Kan Liechtenstein kan negara Kristen ya kan. Kristennya udah banyak nih, puluhan nih. Yang orang negara-negara Kristen nih, boleh dong Liechtenstein dibuat jadi negara bangsa Sami dong gitu. Ya, again, it's very absurd claim ya. Maksudnya kalau misalnya Anda menemukan klaim tadi, fakta bahwa bangsa Yahudi itu nggak punya negara, maka harusnya boleh dong bikin satu negara. Jawabannya ya banyak gitu bangsa di dunia yang nggak punya negara gitu sampai sekarang. Bangsa Kurdi, bangsa Sami, bangsa banyak deh yang nggak punya negara, dan itu nggak bisa jadi justifikasi lantas Anda mengambil wilayah orang lain. It doesn't work that way ya. Jadi perlu ditekankan itu. Yang kedua, ya, soal Israel itu a security asset gitu. Bahwasanya kalau Israel itu akan menambah kepentingan keamanan kami ya. Bahkan tahun 86 ini Joe Biden ini sebelum jadi sepuh ya kan, masih agak lumayan muda, itu pernah bilang ya, were there not an Israel ya, the USA would have to invent an Israel to protect her interest in the region ya. Kalau misal Israel nggak ada nih hari ini, Amerika tuh harus menciptakan Israel untuk melindungi kepentingan mereka di Timur Tengah gitu. Ya kan? Karena memang ya Amerika ini pengen punya kontrol dunia gitu kan. Ya di Asia Timur harus ada Korea Selatan untuk melindungi kepentingan kami, ya kan? Di Eropa harus ada ini, di Afrika harus ada itu. Nah, di Timur Tengah harus ada Israel untuk bisa melindungi kepentingan kami, memberikan intelijen, mendukung melawan teroris dan sebagainya. Tapi faktanya banyak banget indikasi bahwa bukannya Israel menjadi aset keamanan buat Amerika, Israel malah menjadi beban keamanan buat Amerika, menjadi liabilitas keamanan buat Amerika. Buktinya aja semenjak Israel menyerang Gaza nih, ya, ada 27 serangan terhadap basis-basis militer Amerika di Timur Tengah, terutama di Irak dan Suriah, sebagai respon terhadap Israel gitu. Jadi ulahnya Israel tuh malah membuat Anda, Amerika tuh nggak aman, bukannya membuat Anda makin aman gitu. Jadi itu ini mungkin bab-bab ini perlu kita bikin webinar yang terpisah, tapi secara umum ya, kita harus bangun argumen ya, kita kumpulkan data, kumpulkan kekuatan dan informasi untuk membuktikan bahwa sebenarnya Israel itu bukan security asset, tapi security liability atau beban keamanan buat Amerika. Terakhir, ya kan, the good guy. Ya, Israel is the good guy. Kok bisa ya? Saya juga kadang awalnya mikir kayak, kok bisa sih?
jelas-jelas ngebantai warga Gaza, bahkan sekarang jumlahnya udah hampir 10.000, kok bisa masih dibilang the good guy? Alasannya ternyata gini guys, menariknya ya. Mereka bilang gini, negara mana sih yang sebelum menyerang kasih peringatan? Baik banget nggak sih? Nah, ini Gaza nih dikasih peringatan pamflet ya kan. Oh, kami akan menyerang bagian utara. Kamu harus pindah ke selatan sebelum kami menyerang. Nggak cuma itu, ya kan? Tentara Israel tuh wah luar biasa ya. Bahwasanya di silabus atau kurikulum Israel itu ada tentang morality, ethics, and law in wartime. Ya. Dan ada juga mereka ada sumpah mereka kayak ikrarnya. Ini bacanya ruah sahal, ya, semacam sumpah atau semangatnya sahal. Sahal itu bahasa akronim dari TNI-nya mereka, Tentara Nasional mereka. Yang intinya bilang bahwa semua jiwa itu suci. Kami menghargai jiwa yang tidak bersalah gitu. Ya kan? Wah, ini Israel tentara mana yang sampai bersilabus-silabus nih ngebahas HAM, ngebahas etika dalam peperangan? Nggak ada tentara lain di dunia yang sampai seperhatian itu seakan-akan gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena di persepsi barat itu Israel selalu disandingkan dengan aktor-aktor yang emang parah banget di Timur Tengah gitu. Kalau memang Anda sandingkan Israel dengan Bashar al-Assad, ya si Netanyahu malah jadi kelihatan kayak agak malaikat gitu. Karena Bashar al-Assad itu sebelum menyerang tuh nggak pernah ngasih peringatan, beneran bombardir, terus wah jumlahnya memang banyak banget ya. Silakan dilihat sendiri korban perang sipil Suriah itu gila banget sih, membabi buta dan bahkan pakai senjata kimia dan segala macam gitu. Jadi kayak seakan-akan di mata barat tuh, oh kalau dibandingin Bashar al-Assad ya Israel the good guy gitu. Tapi ya lu jangan bandingin sama Assad lah gitu. Jangan bandingin sama Assad. Coba ini scope-nya Anda gedein lagi nih ya. Karena kalau Anda gedein lagi scope-nya ya, Anda bandingin sama Indonesia aja, kita ini negara dunia ketiga gitu yang nggak punya senjata, kita nggak semodern Israel, yang mungkin kemampuan untuk membunuh secara presisi kita nggak sejago Israel gitu kan. Kita masih mending lah. Atau bandingin gitu sama negara-negara yang track record-nya bersih gitu. Kayak negara-negara Skandinavia, kayak Finlandia, Iceland, dan sebagainya gitu. Jadi Anda harus scope perbandingannya harus besar, dan ketika Anda bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh seluruh dunia, ya. Tadi kan pertanyaan pertama tadi saya tanya ya kan, apakah militer IDF, militer Israel itu yang paling kejam sedunia? Ada 76% yang bilang benar. Saya bisa katakan sebenarnya nggak juga gitu. Kita nggak bisa katakan militer Israel itu yang paling kejam tuh sebenarnya nggak juga gitu. But still, ya, fakta bahwa dia bukan yang terkejam, ya, itu nggak menjadikan excuse untuk dunia Barat diam. Itu karena seenggaknya misalnya ada negara-negara yang jelas-jelas lebih kejam dari Israel misalnya, ya let's say Suriah Assad ya, jelas-jelas Amerika tuh udah nggak dukung gitu. Amerika sanksi lah, memberikan blokade lah segala macam, embargo gitu. Nah Israel ini malah mendapatkan jumlah bantuan Amerika yang paling banyak dibanding seluruh negara yang ada di dunia, bahkan dibanding negara yang track record-nya lebih bersih atau tentara yang lebih moral daripada Israel. Israel tetap dapat bantuan yang paling banyak. Jadi ini absurd. Dan kalau Anda mau pakai logika tadi, ya, itu tuh kayak misalnya Anda hidup di tahun 1900, ya, 100 tahun lalu. Anda melihat ada dua negara yang bertetangga nih. Ada Belanda, ada Belgia ya. Kalau teman-teman yang pernah ke Eropa, Belanda Belgia itu seberangan ya. Jadi Anda naik kereta atau naik bus juga bisa. Dan ini mereka deket banget lah, kayak Indonesia Malaysia, secara budaya juga mirip banget. Yang satu Belanda nih, tahun 1900 di Hindia Belanda, di Batavia tuh udah ada politik etis, ya kan? Wah, pribumi udah boleh nih ke sekolah, ya kan? Udah boleh ikut Volksraad. Perwakilan Ningrat udah boleh punya perwakilan di DPR-nya, ya kan, Volksraad gitu. Lah ini Belgia ya. Tahun 1900-an awal itu mereka menjajah Kongo. Mereka wah kacau sih. Teman-teman coba silakan lihat sejarah penjajahan Belgia di Kongo, sama supaya Anda bisa tahu penjelasan kenapa ini ada orang-orang yang nggak punya tangan ya.
Silakan Anda baca sendiri kenapa alasannya. Tapi intinya, ya, kalau saya hidup di tahun 1900, mungkin saya akan berpikir gitu. Penjajahan ya itu memang harus dibikin etis gitu. Penjajahan tuh jangan yang kejam, penjajahan tuh jangan yang tidak moral, penjajahan tuh harus kita buat menjadi penjajahan yang etis. Lah, aneh banget. Karena istilah penjajahan sama etis tuh udah nggak nyambung, guys. Udah kayak air sama minyak. Itu tuh kayak bilang, oh, Anda kalau mau melakukan penyiksaan, jangan kejam-kejam ya. Penyiksaannya harus sopan santun ya. Ya kan? Penyiksaannya harus adil dan beradab ya. Atau Anda mau bilang, oh, kamu kalau mau melakukan pembantaian, jangan pembantaian yang membabi buta ya. Kalau pembantaiannya tipis-tipis, ya nggak apa-apa lah gitu. Nggak bisa kayak gitu, guys. Ya. Mau pembantaiannya membabi buta, mau tipis-tipis, ya pembantaiannya salah. Penyiksaan mau kejam, mau adil dan beradab, ya penyiksaannya salah. Sama juga penjajahan, mau Anda mau Anda apa ya, silabus tentara Anda mau seetika mungkin, mau pakai psikologi, mau pakai psikolog, mau apa, ya penjajahan tuh salah gitu loh. Penjajahan tuh nggak bisa etis. Jadi ini yang aneh banget, kenapa di Barat masih bilang Israel is the good guy, hanya karena Israel ngasih peringatan, ngasih ini, padahal kayak fakta mendasar. Anda menduduki wilayah secara ilegal, itu udah nggak bisa diterima in this day and age. Ya kan? Nah itu dia bilang, makan babi pakai bismillah, ya nggak bisa gitu kan. Aneh banget gitu. Nah makanya teman-teman, ini memang tugas kita bagaimana ini 3 pilar ini, kita harus slash semuanya. Dan ini kita harus butuh webinar atau penjelasan yang berbeda, gimana kita slash masing-masing persepsi ini yang lebih mendalam. Karena memang kalau ini udah di slash, Barat udah nggak bakal dukung Israel. Dan kalau udah nggak ada Barat, yakin deh, Israel nggak berdaya. Dan saya udah punya banyak bukti sejarahnya, bahwa memang tanpa Amerika terutama, Israel tuh nggak bisa banyak berkutik. Oke, guys, aduh, masih mau bersabar dengan saya nggak? Saya harus ngebut atau saya boleh menjelaskan dengan jelas, dengan pace saya? Boleh? Santai, oke. Oke, bismillah. Saya soalnya agak takut masuk ke di Indonesia berarti udah jam 3 ya. Saya takut masuk wilayah masuk asar. Tapi oke, bismillah, saya akan mempercepat tapi tetap semoga pesannya nggak pingin yang penting-penting saya nggak bakal skip. Oke, sekarang pertanyaannya. Apa aksi konkret yang bisa kita lakukan? Saya sedih ketika melihat bahwa kalau orang nge-search Palestina itu orang tuh ingetnya tuh pas lagi diserang doang ya guys ya. Ya tahun 2019, 2014, 2021. Kalau udah nggak diserang nih, drop lagi perhatian pada Palestina. Dan sekarang lagi hype nih, ya. Saya tuh khawatir 2000 tahun depan orang udah nggak bicara lagi Palestina. Karena kita punya lihat trennya seperti ini. Beda sama orang ngomongin Manchester United nih guys. Konstan dia orang tiap hari ngomongin gitu. Bahkan trennya naik gitu. Jadi gimana caranya Palestina kita bisa tetap ngomongin, ya, tapi konstan, jangan ketika diserang doang. Caranya guys ya, kalau saya boleh sebut, saya kasih anekdot pribadi. Saya punya teman ya, namanya Vicky. Dia itu nggak mau pakai sedotan plastik guys, ya, nggak mau pakai sedotan plastik. Jadi dia punya sedotan sendiri, ya. Pokoknya plastik itu yang bisa jadi polusi plastik, dia nggak mau. Jadi dia selalu membawa barangnya sendiri, ininya sendiri. Saya mungkin nggak necessarily bisa paham urgensi sikap teman saya ini, tapi seenggaknya ketika saya bertemu dia nih, setiap kali saya ketemu dia, tanpa si teman saya ini, si Vicky ini, keluar-keluar tiap hari di sosmed, saya langsung teringat dengan isu yang sedang dia ingin gaungkan, tanpa dia bahkan nggak mengucapkan satu kata pun, tanpa bahkan dia nge-upload story apapun. Ya. Tiap lihat Vicky itu pokoknya saya ingat isu lingkungan gitu. Saya langsung ingat, oh ya, bahwasanya planet kita tuh dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Maka bisa nggak sih dukungan kita terhadap Palestina itu nggak cuma insidental, ya, tapi bahkan ke level lifestyle. Nggak cuma kalau lagi ada kejadian doang, tapi udah bagian dari lifestyle kita. Lantas apa nih kira-kira kalau teman-teman bisa menebak aksi konkret yang bisa kita lakukan dengan logika tadi? Lifestyle makan semangka.
Silakan teman-teman terus di chat. Kira-kira apa nih aksi konkret yang saya maksud nih? Boykot. Oke. Iya, teman-teman. Catch on. Spot on. Kita akan bahas tentang boykot ya. Ini adalah gambar dari bus di London ya. Ketika mereka orang-orang London itu ngeprotes apartheid di Afrika Selatan yang akhirnya tumbang tahun 94 ya. Jadi ini bukan hal yang baru ya, boykot ini, dan it actually works gitu. Udah pernah terjadi then and it can happen now. Nah, Afrika Selatan itu singkat cerita ya memang parah ya, wilayah segede ini ya. Tapi orang yang kulit hitam tuh hanya boleh tinggal di wilayah yang warna biru kecil ini. Dan mereka nggak boleh masuk di wilayah lain. Dan kalau mereka ke kota-kota kulit putih, yang mereka harus di daerah apa ya, di bis yang berbeda, dan mereka nggak boleh very humiliating condition. Dan ini sebenarnya mirip juga dengan yang ada di Palestina, ya kan? Pecah-pecah kayak gini, kayak di Afrika Selatan, dan banyak restriksi-restriksi yang juga serupa dengan yang dihadapi para bangsa kulit hitam di Afrika Selatan sebelum tumbangnya apartheid. Nah, apartheid itu guys, ya, panggilan boykot itu sudah mulai nih dari tahun 1960 ya. Tapi menariknya apa ya, terlepas serangan boykot dan divestment ini tuh sebenarnya Afrika Selatan ekonominya tuh naik guys ya. Sehingga orang mulai meragukan, masa bener sih emang bisa boykot? Lihat tuh Afrika Selatan ekonominya naik. Bahkan ketika tahun 1980 Afrika Selatan dapat embargo, ekonominya itu masih naik ya. Jadi orang masih banyak yang ragu. Cuman hingga sampai ke titik di mana akhir tahun 1980 ya, mencapai titik kritis, akhirnya orang-orang udah mulai enggak deh, kita nggak bisa nih dukung Afrika Selatan gitu. Dan itu butuh aksi kolektif gitu ya. Boykotnya nggak cuma boykot produk gitu kan, tapi juga ke level artis gitu ya. Bayangin nggak sih pada masanya tuh Beatles atau Rolling Stone lagi hype banget, ya kan? Terus tiba-tiba bilang, para fans yang saya cintai, saya nggak jadi konser di Afrika Selatan gara-gara Afrika Selatan mendukung apartheid. Itu apa nggak heboh itu satu Amerika tuh. Koran yang ngomongin, wah ini ada apa nih di Afrika Selatan, kenapa Beatles nggak jadi? Dan sebagainya. Diomongin, akhirnya menjadi public pressure yang mendorong Amerika Serikat nggak jadi mendukung Afsel, dan akhirnya Afsel pun juga akhirnya terisolasi dan akhirnya tumbang rezim apartheidnya. Kalau misalnya nih hari ini 2023, let's say Jungkook misalnya, ya. Misalnya dia ini lagi banyak rilis lagu kan ya si Jungkook ini nih, one of the most successful K-pop idol. Misalnya dia nge-cancel konser Amerikanya aja, ya, sehari aja. Dia bilang hari ini saya nggak jadi konser karena Amerika masih belum mendukung gencatan senjata di Gaza. Ya. Itu wah luar biasa sih. Pasti efeknya orang tuh bakal ngomongin, apalagi fans-fansnya sangat militan gitu kan, memviralkan hal ini dan sebagainya. So kalau misalnya kita bisa sampai ke level ini gitu ya, terhadap Israel, nggak cuma boykot tapi bahkan public figure, artis-artis ya bisa ikut bersuara ya. Kalaupun misalnya nih hari ini Amerika dan Uni Eropa sekarang terhadap Israel ya senang-senang saja ya. Kalaupun kita nggak bisa ubah mereka menjadi Indonesia dan negara-negara Islam yang lain untuk bisa setiap hari mengecam gitu kan, mengutuk dan segala macam, minimal ya dengan boykot, dengan aksi-aksi solidaritas yang seperti yang tadi saya sampaikan, seenggaknya tuh target minimal kita tuh sampai ke level mereka tuh raise their eyebrow gitu, mengerenyitkan alis mereka untuk berpikir, aduh, jadi investasi ke Israel nggak ya gitu. Oke lah misalnya dia nggak ngecam, mereka nggak mengutuk, tapi mereka bakal ini worth it nggak ya gitu. Kita pingin minimal sampai ke level itu. Karena kalau misalnya sudah ke level itu, ya itu sudah satu step menuju ke aksi yang lebih besar di mana akhirnya bisnis akhirnya udah nggak mau gitu. Kalau misalnya saya bisa di India, kenapa harus di Israel yang ada pelanggaran ABC gitu. Kalau dengan harga yang lebih murah, kenapa saya harus ke Israel kalau bisa di Korea Selatan misalnya seperti itu. Itu targetnya memang seenggaknya sampai ke level ini, ya kan.
Tapi tadi barusan saya bicara ke aksi yang lebih besar gitu kan, artis speak up dan segala macam. Tapi kalau misalnya kita pribadi nih sebagai individu, apa nih yang kita bisa lakuin, ya kan? Apa nih kita sebagai kita sebagai seorang makhluk ekonomi yang secara setiap hari melakukan konsumsi, apa sih produk yang bisa kita boikot? Nah, ini kan pertanyaan yang semua orang tanyakan. Saya S1 di Jepang, ya. Dan di Jepang itu sebagai muslim nggak mudah, ya, karena lebih banyak, ya jelas lah, lebih banyak makanan haramnya dibanding makanan halalnya. Makanya saya pas di Jepang tuh ya beneran ada namanya Facebook page namanya Halal Japan. Itu ada listnya guys, ya, sampai ratusan. Jadi kayak ada list produk yang pakai centang hijau sama yang dikasih merah kayak gini. Ya, itu saya kumpulin tuh, saya baca gitu, ada 1000 produk tuh saya baca biar saya tahu apa yang sebaiknya nggak saya beli. Pertanyaannya, apakah tentang keharaman, ya kayak membeli produk yang ada alkoholnya, yang ada babinya, apakah itu ekuivalen dengan boykot? Yang artinya kita harus ngecek semua produk, ya, ada 1000 produk yang kita nemuin misalnya 2% dukungan ke Israel dan sebagainya, itu mutlak haram. Apakah seperti itu? Gitu. Saya bisa katakan, dan ini tadi kan saya udah kasih surveinya ya kan, 75% bilang bahwa enggak gitu. Beli produk yang masuk target boykot tuh bukan mutlak haram gitu, bukan mutlak karena lidzatihi, karena dia ada babinya yang mutlak dalam segala circumstances haram gitu. Tapi lebih kepada haram kita mendukung gitu kan, bahwasanya kita nggak boleh ngedukung orang yang menyakiti gitu. Nah sekarang kembali ke kita gitu, mengexercise judgment pada level apa gitu, complicity atau keterdukungan, yang sampai level itu kita harus fokuskan tenaga untuk kita gagalkan atau kita tekan supaya tidak mendukung lagi terhadap Israel. Ada itu poinnya. Maka sejujurnya saya agak kurang setuju dengan framing di media ya, dengan fatwa yang barusan MUI luncurkan. Framingnya ini fatwa soal haram beli produk Israel, atau MUI haramkan produk Israel. Ini jurnalisnya nggak baca fatwanya atau gimana gitu. Karena kalau kita lihat fatwanya, judulnya aja bukan tentang hukum boykot, tapi tentang hukum apa guys? Dukungan terhadap perjuangan Palestina. Fokusnya situ. Bahwasanya mendukung perjuangan Palestina itu wajib. Jadi kalau ada orang yang bilang ngapain dukung Palestina, negara sendiri banyak masalah, nah itu dosa. Nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh Anda ngeles nggak dukung Palestina gitu. Poinnya itu. Nah soal boykot, kalau kita baca ya, intinya adalah bahwa mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel, baik langsung maupun tidak langsung, hukumnya haram. Dukung agresinya nih guys, nggak boleh. Tapi di sini ketika saya baca nggak ada poin tentang, oh kalau misalnya produk ini ada sekian persen dari Israel tuh haram, tuh nggak. It doesn't work that way gitu. Nah sekarang kembali ke kita exercise our judgment, kembalikan pada ahlinya yang sudah melakukan riset bertahun-tahun ya untuk mengetahui mana sih produk mana yang perlu kita prioritaskan untuk kita boykot. Dan alhamdulillah sudah ada organisasi tersebut, yaitu apa yang disebut dengan BDS. Ini berdiri tahun 2005 guys ya, jadi nggak ecek-ecek. Sudah 18 tahun. Saya juga sudah kenal dengan aktivisnya. Saya tahu seberapa militannya mereka dengan ketika meriset, ketika mengecek dan segala macam. Akhirnya mereka melakukan sebuah, ya bisa dibilang ijtihad gitu ya, sebuah judgment gitu. Judgment bisa salah, bisa benar, tapi ya kita prinsip saya ya kembalikan pada expertnya. Akhirnya telah ditentukan ada fokus consumer boycott target, ada produk-produk ini. Ya. Jadi AXA, terutama ya kalau Indonesia ya, AXA, Puma, sama HP. Ya. Kalau Carrefour, ini kita masih perlu riset lagi ya, karena kan sudah dibeli oleh Transcorp. Kayak sejauh mana masih ada sertifikasi, ada hubungan sama Carrefour, kita perlu riset lagi. But we can say clearly at least AXA, Puma, sama HP itu udah. Please guys, jangan. Ya. And it's quite sad karena banyak kementerian kita, kementerian yang keluar-keluar pro-Palestina tuh masih pakai laptop sama printer HP guys. So if we can, kalau ada saran gitu gimana kita bisa menekan pemerintah, minimal kementerian jangan deh, biar Anda nggak munafik, Anda jangan beli printer atau komputer HP. Rasanya kita perlu bergerak untuk ke arah situ. Kemudian tentang masih keraguan tentang BDS itu nggak efektif misalnya, oh kita bisa apa segala macam.
Di Israel tuh sudah ada guys, kementerian yang dibentuk persis untuk melawan BDS. Ya. Jadi kalaupun misalnya BDS-nya nggak ngefek, nih, kalaupun nggak ngefek ya, seenggaknya nih kita udah ngabisin duitnya Israel nih buat mikirin BDS gitu, buat ngegaji analis-analis, dirjen-dirjen buat mikirin ngelawan BDS itu udah ada. Mereka sampai ngebikin Kementerian Strategic Affairs dan Public Diplomacy gitu. So ini memang nggak bisa terserah Anda mau bilang efeknya nggak terlalu besar, tapi ada dampaknya gitu. Dan ini Anda bisa baca ya, nanti saya bisa tulis di chat, baca sampai habis ini tentang Israel sensitivity to economic sanctions. Kesimpulannya memang sensitif ya, bahwasanya Israel takut terhadap serang apa ya namanya, panggilan boykot dan sanction itu mereka takut. Gitu. Muncul pertanyaan, Mas Gilang lantas gimana nih, ya kan? Laptop kita itu kan pakai prosesor dari Intel dan Intel pasti ada bagian yang diproduksi dari Israel. Bagaimana dengan Google yang mana ada indikasi dia melakukan funding terhadap tech yang membantu militer Israel. Ya. Again, itulah mengapa BDS melakukan judgment gitu ya, kayak nggak semua produk yang perlu kita kritik itu realistis untuk menjadi target boykot untuk hari ini. Dan kita pakai prinsip ya, kalau kita tidak bisa lakukan semuanya, ya jangan tinggalkan semuanya gitu. Kalaupun pada hari ini Intel masih menjadi monopoli produksi komputer ya jangan kita tinggalkan panggilan boykot terhadap yang lain seperti Puma, HP dan Aksa misalnya. Jadi tolong ditegaskan hal tersebut. Dan soal belakangan ya muncul bagaimana dengan McD, McDonald, ya kan, Pizza Hut dan Disney yang sebenarnya tidak masuk target utama boykot BDS tapi mulai viral nih belakangan. Saya bisa bilang bahwa ya kampanye yang sudah ada itu kan ada yang progresnya sudah cukup mapan begitu kan. Ada misalnya Veolia yang alhamdulillah Veolia ini awalnya memberikan terlibat di proyek transportasi di Yerusalem yang wilayah ilegal. Akhirnya mereka sudah sampai ke batas merah nih. Batas merah ini kayak istilahnya titik kritis pressure yang akhirnya perusahaan udah nggak bisa tolerir dan akhirnya harus minggat. Veolia udah sampai ke titik itu tuh guys. Akhirnya mereka sudah memutuskan hubungannya dengan anak perusahaannya di Israel. Nah, misal nih, kita punya tenaga booster nih terbatas nih. Biasanya besok kita bisa ngasih tenaga booster instan ke progress pressure. Kita mau ngelakuin yang mana? Kita mau ngebuka babak perang baru, ya, dengan target yang terpisah-pisah, atau mau kita fokusin dulu nih ke satu produk yang beneran supaya dia dipermalukan, digagalkan, viral di sosial media sehingga orang bener-bener blow up gitu. Ini akhirnya ada perusahaan yang minggat dari Israel gara-gara boykot. Ya. Tentu kalau boleh kita punya infinite power ya kalau bisa semuanya gitu kan. Kalau bisa semuanya sekaligus gitu. But again, kita punya waktu dan energi yang terbatas dan teman-teman bisa punya pendapat lain. Tapi kalau saya pribadi, saya memilih untuk kampanye sosial media saya akan lebih fokus pada apa yang progresnya memang sudah ada gitu biar kita nggak terpecah belah membuka babak baru yang dari 0 dari 10%, 20%, padahal sudah ada yang mungkin 60%, 70%. Gitu. Terakhir tentang BDS ya. Bahwasanya kalau misalnya teman-teman ini boykot tuh nggak cuma tentang mencentang kewajiban untuk Palestina guys ya. Ada mungkin yang bilang oh yang penting kayak binatang yang memberikan air pada Nabi Ibrahim ya kan ketika dibakar ya seenggaknya ini ketika Allah tanya di hari akhir saya bisa memberikan bukti nih kepada siapa saya berpihak, which is good, seenggaknya you do something, tapi nggak cukup gitu. Jangan sekedar mencentang kewajiban atau supaya Anda sekedar berpihak atau Anda supaya sekedar ada nggak berdosa misalnya asumsi yang seperti itu. Padahal tujuan akhirnya adalah bagaimana bisa lebih efektif untuk bangsa Palestina. Yang kedua, tujuan boykot itu sebenarnya nggak sederhana memiskinkan Israel. Kalau misalnya Jongkok nggak jadi konser di Amerika, emang Israel tiba-tiba jadi miskin? Kan enggak. Tapi dengan aksi tersebut, seenggaknya akan memutarbalikkan persepsi, dan ini sifatnya inkremental ya guys ya. Inkremental, dan tujuan akhirnya adalah semua aksi-aksi kecil ini, yang mungkin tiap aksinya itu nggak signifikan, akan menjadi titik kritis yang membawa angin perubahan. Terakhir, ada yang bilang, ngapain kita boykot? Wong Israel juga nggak ada perdagangan sama kita, gitu kan. Tapi perlu diingat bahwa ini tuh nggak cuma tentang peran Indonesia gitu ya. Memang Indonesia memang kita
mau kita semua orang boykot mungkin nggak ada efeknya banget sama Israel karena kita nggak ada hubungan dagang misalnya. Tapi ini gerakan BDS adalah jaringan internasional dan yang penting memang bagaimana kita memenangkan perang narasi di Barat. Dan Indonesia secara nggak langsung bisa berkontribusi dengan membantu gerakan BDS yang sifatnya internasional ini. Oke. Oke, 3 menit. Final guidelines. Sebelum Anda speak up, tolong perhatikan hal-hal ini. Pesan dari saya. Pesan pertama, facts change, principles don't. Ya. Fakta di lapangan, ya, Israel apalagi jago gitu ya, memutarbalikkan fakta gitu. Ini jumlah yang dibunuh Hamas berapa, yang dibom itu yang ngebom siapa dan segala macam. Itu Anda mungkin tiap hari bakal seakan-akan faktanya berubah gitu. Tapi apa yang nggak berubah? Prinsip. Prinsipnya adalah bangsa yang tertindas punya hak untuk bebas. Bahwasanya hak yang tertindas boleh melawan dengan segala cara selama masih dalam batas-batas hukum internasional. Bahwasanya membunuh sipil itu tidak boleh. Sipil yang tidak berdosa itu tidak boleh. Jadi fakta itu mungkin boleh berubah, tapi ada prinsip-prinsip tolong dicatat apa saja itu ya. Yang itu memang jadi pegangan kita, jadi jangkar kita tuh yang mau bagaimanapun fakta diputarbalikkan, kita tetap pegang prinsip-prinsip tersebut dan itu tetap harus kita tetap kita gaungkan prinsip-prinsip yang mana dengan melihat prinsip itu saja sudah jelas pihak mana yang harusnya paling ditekan untuk mengubah sikapnya. Yang kedua, ini udah mulai ranah praktis nih, ranah praktis. Yang mana ketika bicara saya bisa bilang, pertama kita perlu tahu bahwa not everything that can be said should be said. Nggak semua hal yang bisa kita katakan, sepatutnya kita katakan. Itu tuh kayak misalnya kita dimasakin sama mbak kita, misalnya dimasakin gitu, dan masakannya kurang enak. Sebenarnya kan bisa saja kan kita katakan masakannya kurang enak gitu. Dan itu ya nggak apa-apa, ya maksudnya kita nggak bohong gitu, kita jujur gitu kan. Cuman nggak semua hal yang bisa kita katakan tuh sepatutnya kita katakan gitu kan. Dan yang kedua, to each forum its own speech. Ketika Anda di masjid, mungkin Anda bisa menggunakan bahasa tertentu. Ketika saya berbicara di depan teman-teman orang Indonesia, saya pakai bahasa seperti ini. Ketika saya bicara di Barat, saya mungkin bisa menggunakan bahasa yang lain. Bukannya munafik, tapi kita perlu strategis. Bahwasanya setiap forum itu ada cara kita bicara. Yang penting selama kita nggak bohong, ya kita bisa men-tailor atau meracik apa yang bisa kita sampaikan tergantung audiens kita. Nah, dengan 2 prinsip ini, saya tuh punya anekdot yang menarik nih ya. Bahwasanya misal, ya kan? Misal di sebuah sekolah ada anak menteri pendidikan. Wah, anak menteri pendidikan nih, sekolah di SMA ini gitu. Wah, udah yang si paling bosman deh. Pokoknya semua orang harus taat sama dia. Terus ada satu orang ya yang dibully terus nih sama si anak menteri ini ya. Selama berbulan-bulan itu diludahin, dipepretin, disleket, di sliding tackle, pokoknya dibully lah selama sekian bulan gitu. Hingga pada akhirnya suatu hari si korban bully ini meledak emosinya dan membalas si anak menteri ini, tapi emang agak over guys, jadi kayak marah banget nih, udah kayak Titan Rage gitu kan, wah marah beneran nggak ada berhenti, sampai akhirnya si anak menteri ini gegar otak dan koma. Agak lebay, tapi let's say seperti itu, udah dipukul sampai koma gitu. Nah, esok harinya kepala madrasah atau kepala sekolahnya ngasih pidato, guys. Di pidatonya dia bilang gini, ya anak-anak, jadi kemarin saya dapat berita dari Bapak, dari Ibu BK, ada anak yang ada kekerasan terjadi di sekolah kami. Ya intinya kekerasan itu tidak boleh, segala macam kekerasan tidak boleh di sekolah kami.
Pokoknya harus baik-baik, nggak boleh kekerasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Coba, apa respon instan Anda pertama ketika mendengar pidato kepala sekolah itu? Ya, kepada kepala madrasah itu. Ya. Sebenarnya, can he say that? Ya, he can. Ya kan? Sebenarnya dia boleh menyatakan itu, menyatakan prinsip utama, prinsip umum bahwasanya nggak boleh kekerasan, ya nggak salah, gitu kan. But should it be said? Apakah pada detik itu yang sepatutnya dia katakan adalah hal yang barusan dia katakan? Dan yang kedua, ya, to each forum its own speech. Kalau misalnya konteksnya nih, saya lagi 50 tahun mendatang gitu ya. Saya jadi guru BK, saya dapat tugas untuk riset apa saja tindak kekerasan di sekolah Fajar Utama selama tahun ke belakang. Saya pasti bakal tulis, nggak bakal saya tutup-tutupin. Saya nggak bakal tutup-tutupin fakta bahwa terjadi kekerasan baik oleh anak menteri maupun sama si korban bully, pasti saya tulis. Saya nggak bakal hapus. Ya, karena saya harus objektif. Tapi itu 50 tahun berikutnya, saya punya privilege untuk menjadi pihak yang let's say netral dan objektif untuk menuliskan apa yang terjadi, terlepas siapa yang melakukan dan motifnya apa. Tapi pada detik itu nih, kepala madrasah, kepala sekolah lagi pidato sehari setelahnya, apakah menurut Anda adalah forum yang paling tepat untuk menyatakan apa yang barusan dikatakan? Dan apakah, ini poin yang terakhir, fakta bahwa dia netral-netral aja adalah hal yang sepatutnya dia lakukan? Fakta bahwa oke, misalnya si korban bully nyerang sampai koma itu salah, tapi dia nggak menyebutkan konteks pembulian, pencekikan, peludahan selama berbulan-bulan oleh anak menteri? Clearly, at that juncture, seharusnya si kepala sekolah, si kepala madrasah should take a side. Should explain the whole context. Nggak cuma memberikan kalimat-kalimat yang sifatnya umum, meskipun itu bisa dia katakan, tapi nggak semua yang bisa dikatakan itu seharusnya dikatakan. Maka teman-teman, dengan ide dan analogi tadi, semoga semakin paham bagaimana teman-teman bisa bersikap, bagaimana teman-teman bisa bertindak, bagaimana teman-teman bisa semakin siap untuk bisa membela Palestina. Dan kalaupun, tadi udah saya ngomong, Masya Allah, 1 jam, 1,5 jam malah, ya saya udah ngomong, Anda masih belum yakin, maka saya bilang ke Anda, kalau nggak bisa bantu, minimal jangan nyusahin. Kalau Anda nggak mau keluar-keluar bantu Palestina lalili, minimal jangan nyusahin. Minimal jangan nyebar hoax, jangan nyebar propaganda, jangan nyebar hal-hal yang akhirnya melemahkan apa yang saudara-saudara Anda sedang perjuangkan. Paling minimal adalah hal tersebut. Terima kasih. Mungkin demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya pingin banget nih, tadi presentasi panjang saya pingin tahu bagian mana yang menurut Anda paling berdampak, paling perlu saya lebih gaungkan, paling orisinil, paling perlu publik tahu. Tolong teman-teman isi di bit.ly/paling berkesan, paling strip berkesan, untuk isi form ya. Kalau teman-teman, saya butuh feedbacknya sehingga saya bisa meruncingkan narasi yang saya sampaikan, mana yang bisa diprioritaskan. Dan kalau misalnya mungkin ada follow up pertanyaan-pertanyaan sejauh yang bisa saya respon, teman-teman bisa kontak saya di IG maupun di email. Terima kasih. Again, very sorry I go very much over time. Saya kembalikan kepada moderator, mungkin kita bisa akomodir maksimal banget 15 menit untuk sesi tanya jawab. Terima kasih.